Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 561 Cahaya tiga warna muncul dari sisa-sisa pohon worm tembaga mitik, membuat udara tampak sedikit lebih berwarna, sementara aroma aneh memenuhi area tersebut. Gu Hongyi, Zhou Tai dan murid lainnya menatap cahaya tiga warna dengan kebahagiaan di mata mereka, sambil mengaduk dengan gelisah seolah tidak mampu mengendalikan diri. Untungnya, mereka tidak membiarkan rasionalitas mereka hilang, dan malah mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhou Yuan. Dia saat ini adalah pemimpin mereka, dan mereka akan menunggu instruksinya. Selain itu, jika bukan karena serangan cepat kilat Zhou Yuan sebelumnya yang telah membunuh ulat yang tersembunyi di dalam pohon tembaga, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Zhou Yuan menyaksikan cahaya tiga warna terus mengalir keluar dari batang yang rusak. Saat keheranan melintas di matanya, dueling ki-nya mulai bergetar dalam keinginan saat cahaya muncul. Dari sini, orang bisa melihat betapa menariknya esensi mitik Genesis bagi ki dueling. Semua orang dibagi menjadi 7 kelompok untuk mengumpulkan esensi mitik Genesis. Sementara satu kelompok berjaga, pergeseran penjaga akan bergilir di antara semua kelompok. Zhou Yuan memandangi banyak murid dan berkata, esensi Genesis mitik pasti akan menyebabkan gangguan yang cukup besar, dan mungkin menarik perhatian. Ekspresi para murid lainnya menggigil saat mendengar ini. Memang ada beberapa faksi di daerah itu, dan jika esensi mitik Genesis ditemukan oleh mereka, para murid sekte Changsuan harus menghadapi beberapa masalah. Esensi mitik Genesis terlalu berharga di mitik Utopia, dan semua orang pasti akan bersaing untuk itu. Setelah diskusi singkat, sekitar 10 sosok terbang keluar dari kelompok besar dan mendarat di berbagai tempat di sekitarnya, sebelum dengan waspada mengawasi sekeliling untuk mencari tanda-tanda aktivitas. Setelah melihat ini, Zhou Yuan mengangguk dan berkata, silakan dan mulai mengumpulkan. Berapa banyak yang akan Anda kumpulkan masing-masing, itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saat kata-katanya terdengar, semua murid yang tersisa mulai berpisah, masing-masing menemukan tempat untuk diri mereka sendiri, sebelum Genesis Ki mulai bangkit dari kepala mereka untuk mengumpulkan cahaya mengalir tiga warna. Zhou Yuan duduk di dekat batang yang rusak, di mana jelas terdapat konsentrasi tertinggi dari esensi Genesis mitik. Dia tidak repot-repot mencoba untuk bertindak sederhana. Sebagai pemimpin, dia adalah individu terkuat di sini dan berhak menikmati perlakuan terbaik. Golden Genesis Ki naik dari atas kepala Zhou Yuan, membentuk bola bercahaya yang mulai berputar. Kekuatan hisap muncul dari lubang di bagian atas bola, menyerap helai demi helai cahaya tiga warna. Cahaya tiga warna bukanlah esensi mitik Genesis murni, dan harus terus-menerus dikompresi dan disempurnakan saat dikumpulkan untuk menjadi esensi mitik Genesis sejati. Ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan harta pendirian ilahi. Meskipun itu adalah proses yang membosankan dan lambat, Zhou Yuan tidak menunjukkan ketidaksabaran. Dia dengan tenang mengumpulkan cahaya tiga warna untuk waktu sebatang dupa, sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Bola cahaya keemasan perlahan turun saat bagian bawahnya terbuka, memperlihatkan cahaya tiga warna yang gemilang. Murid-murid lain memandang dengan iri. Mereka baru setengah jalan, sedangkan Zhou Yuan sudah berhasil. Dapat dilihat bahwa memang ada kesenjangan kekuatan yang cukup besar antara kedua pihak. Cahaya tiga warna yang halus agak kental saat diam-diam berputar di telapak tangan Zhou Yuan. Itu memberikan sensasi dingin yang mirip dengan batu giok, dan Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan misterius di dalamnya. Tempat tinggal ki-nya bergetar saat 10.000 bintang Genesis Ki di dalamnya berkelap-kelip terang. Jadi ini esensi mitik Genesis yang sebenarnya. Zhou Yuan berkonsentrasi pada cahaya tiga warna kental di tangannya saat sepotong keinginan melintas di matanya. Selanjutnya, dia membuka mulutnya dan menelannya dalam sekali teguk. Cahaya tiga warna kental mengalir ke tubuhnya, langsung menuju ke dueling ki, sebelum perlahan-lahan berputar-putar di dalamnya. Cahaya tiga warna menyebar, sekarat bintang Genesis Ki saat mereka diam-diam tumbuh lebih terang seolah disempurnakan. Namun, sedikit esensi mitik Genesis ini jelas jauh dari cukup untuk menciptakan harta pendirian ilahi. Zhou Yuan telah mengantisipasi hal ini, dan karenanya tidak kecewa dengan hasil ini. Dengan lambaian tangannya, bola emas Genesis Ki naik sekali lagi, melayang di atas batang pohon yang patah sambil terus menyerap cahaya tiga warna yang menyembur keluar, dan perlahan menyempurnakannya menjadi esensi mitik Genesis. Dari bagaimana itu terus menyembur, esensi mitik Genesis di sini seharusnya cukup untuk bertahan beberapa hari,
yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengumpulkan dengan tenang. Zhou Yuan mengintip ke kejauhan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya harap kita dapat memanen esensi mitik Genesis dengan damai selama beberapa hari ke depan. Namun, dia juga mengerti bahwa kemungkinan besar itu adalah angan-angan. Lagi pula, gangguan yang diciptakan oleh mitik essence yang menyembur tidaklah kecil, bahkan ada aroma aneh yang menyebar. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menyembunyikannya. Ada beberapa faksi berkeliaran di daerah itu, dan mereka pasti akan bergerak jika mereka menemukan Zhou Yuan dan timnya. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yuan yang menunduk. Dia telah menempati lokasi ini, dan jika ada orang bodoh yang ingin merebut esensi mitik Genesis, mereka harus terlebih dahulu bertanya kepada kuas Yuan Surgawi jika setuju. Tidak banyak yang terjadi pada hari pertama, membiarkan Zhou Yuan dan yang lainnya memanen esensi dengan damai selama sehari. Namun, kedamaian ini rusak pada hari kedua. Persis seperti yang diprediksi Zhou Yuan, sosok-sosok mulai muncul satu demi satu di sekitar gunung. Mereka adalah berbagai faksi yang tertarik ke tempat ini karena gangguan dan aroma yang aneh. Sosok-sosok itu bersembunyi dalam kelompok 2 dan 3. Keserakahan muncul di mata mereka saat mereka menatap cahaya 3 warna yang menyembur dari puncak gunung. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah esensi Genesis mitik 3 warna. Tingkat esensi yang sangat langka pada tahap eksplorasi awal mitik Utopia. Yang terbaik yang mereka temukan sepanjang hari pertama adalah esensi Genesis mitik 2 warna. Jadi agak sulit untuk percaya ada begitu banyak esensi Genesis mitik 3 warna di tempat ini. Orang bisa dengan mudah membayangkan seberapa besar deposit itu. Dengan keserakahan mendesak mereka, beberapa individu yang gelisah berusaha menyelinap ke gunung. Untungnya, para penjaga yang bertugas segera menemukan orang-orang ini dan dengan cepat mengusir mereka. Di bawah arahan Zhou Yuan, teriakan gemuruh seorang murid bergemuruh sebagai peringatan. Situs penggalian ini ditemukan oleh Sekte Changsuan kami. Jika ada yang berani melanggar, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mendengar nama Sekte Changsuan berhasil mengintimidasi beberapa individu. Selain itu, mereka juga dapat melihat bahwa ada banyak murid Sekte Changsuan di gunung. Kekuatan yang memang cukup kuat, dengan begitu sedikit anggota, tidak mungkin yang pertama bahkan bisa menawar sepotong kue. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja, dan malah mulai menyebarkan berita. Dengan demikian, semakin banyak faksi mulai muncul di sekitarnya selama rentang waktu setengah hari yang singkat. Faksi yang secara bertahap berkumpul mulai memberi tekanan pada Gu Hongyi, Zhou Tai, Lu Yan dan murid-murid lainnya. Mereka juga dapat mengetahui bahwa nama Sekte Changsuan tidak cukup untuk menekan keserakahan orang-orang ini. Untungnya, meski semakin banyak orang berkumpul di sekitar gunung, semuanya jelas milik faksi yang lebih kecil. Tidak ada pihak yang akan tunduk kepada pihak lain, menjadikan mereka seperti pasir yang berserakan, menolak untuk bekerja sama. Namun, perubahan akhirnya terjadi pada hari ketiga. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 30 orang tiba. Tim ini memberikan kehadiran yang kuat, dan jelas sangat berbeda dari yang lain. Mereka berasal dari Little Thunder Gate, faksi kelas 1 di benua Shengzhou. Meski masih ada celah antara mereka dan Sekte Changsuan, mereka cukup terkenal di benua Shengzhou. Ketika anggota gerbang petir kecil muncul, kelompok-kelompok yang tersebar di sekitar gunung dengan cepat direkrut. Alhasil, kekuatan yang terkumpul di kaki gunung akhirnya menjadi ancaman nyata bagi para murid Sekte Changsuan. Bab 562, di tengah hutan pegunungan. Saat ini ada banyak sosok di dalam hutan. Undulasi Genesis Ki yang kuat berdenyut dari tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang lemah. Mereka kadang-kadang mengangkat kepala untuk melihat ke puncak gunung terdekat, di mana cahaya 3 warna yang terkonsentrasi dapat terlihat. Saat melihat cahaya 3 warna, keserakahan muncul di mata orang-orang ini. Namun, mereka dengan enggan akan menarik pandangan mereka dan berbalik ke arah tengah hutan, di mana lusinan sosok terlihat mengelilingi satu sosok tertentu seperti bintang di sekitar bulan. Itu adalah seorang pria muda yang tersenyum dengan jubah perak yang memberikan kehadiran yang luar biasa, sementara guntur bergemuruh dari tubuhnya. Suara-suara hening berbicara di tengah-tengah hutan pegunungan. Itu Lai Qinghai, salah satu dari 3 jenderal guntur dari gerbang guntur kecil. Dia sangat kuat, dan saya pernah mendengar dia baru-baru ini naik ke tingkat ke-9 tahap Alpha Origin, membuatnya tidak lebih lemah dari salah satu murid utama dari 6 sekte penguasa. Dengan dia di sini, kita pasti bisa bersaing dengan Sekte Changsuan. Tokoh-tokoh lain diam-diam mengangguk. 3 jenderal guntur dari gerbang guntur kecil adalah trio yang paling menonjol di antara banyak murid mereka.
dan hanya mereka yang telah mengatasi tantangan berulang kali yang dapat mengambil gelar ini. Sebagai salah satu Jenderal Guntur, Lei Qinghai jelas merupakan individu yang sangat cakap. Pria muda berjubah perak melihat ke atas pada saat ini, gemuruh samar mengiringi suaranya saat terdengar di samping telinga semua orang. Kami telah menyelidiki murid-murid Sekte Changsuan di gunung, dan menemukan bahwa yang memimpin mereka adalah murid utama dari Puncak Saint Genesis Sekte Changsuan, Zhou Yuan. Puncak Saint Genesis, sok muncul di mata beberapa individu. Bukankah Puncak Saint Genesis adalah puncak terlemah di Sekte Changsuan? Saya tidak percaya mereka berhasil menghasilkan murid utama. Jelas bahwa orang-orang di sini memiliki pengetahuan tentang situasi saat ini di Sekte Changsuan. Zhou Yuan kemungkinan besar adalah murid utama yang baru dipromosikan, dan meskipun saat ini kami tidak tahu seberapa kuat dia, sebagai seseorang yang berhasil menjadi murid utama dari Sekte Changsuan, dia seharusnya cukup mampu. Hehe, tidak peduli seberapa mampu murid utama Puncak Saint Genesis, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan saudara Lei? Mengingat kekuatan saudara Lei, dia kemungkinan akan menjadi salah satu yang lebih kuat, bahkan ketika ditempatkan di antara 7 murid utama dari Sekte Changsuan, murid utama Puncak Saint Genesis itu, di sisi lain, harus menjadi yang terlemah dari kelompok itu. Yang lain setuju satu demi satu. Setelah mendengar bahwa murid utama yang memimpin kelompok di puncak gunung berasal dari Puncak Saint Genesis terlemah, semua orang dengan jelas menarik napas lega. Mereka takut bertemu dengan murid utama yang lebih terkenal, seperti yang dari Puncak Changsuan atau Puncak Pedang Komet, karena itu memang akan sangat menyusahkan. Lei Qinghai terkekeh sambil melambaikan tangannya, 2 bola perak terlihat perlahan berputar di tangannya, saat mereka berkedip dengan kilat. Meskipun Puncak Saint Genesis adalah yang terlemah, kita tidak boleh terlalu meremehkan mereka. Meskipun dia berkata demikian, sepotong ketidaksetujuan melintas di matanya. Dia lebih akrab daripada kebanyakan murid utama dan terpilih dari Sekte Changsuan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang murid utama bernama Zhou Yuan. Yang terakhir jelas adalah pendatang baru, dan Lei Qinghai merasa bahwa dia tidak perlu takut pada orang seperti itu. Karena semua orang telah menempatkan wajah mereka di gerbang guntur kecil, saya akan mewakili semua orang untuk pergi menemui kepala murid Zhou Yuan nanti. Jika dia setuju untuk mundur selangkah dan mengizinkan kita memanen esensi mitik Genesis di gunung, tentu kita tidak akan terlalu sombong. Kata Lei Qinghai sambil tersenyum. Bagaimana jika kepala murid Zhou Yuan tidak setuju? Tanya seseorang dengan nada agak galak. Lei Qinghai tertawa kecil. Murid utama itu akan terlalu naif jika dia percaya nama Sekte Changsuan akan dapat menakuti semua orang. Jika itu terjadi, kita tidak punya pilihan selain menanganinya dengan baik. Saat dia berbicara, tekanan Genesis Ki yang mengkhawatirkan perlahan menyebar dari tubuhnya, menyebabkan hati banyak orang yang hadir menggigil. Jenderal Guntur dari gerbang guntur kecil ini memang seorang praktisi yang sangat kuat. Tentu saja, mereka tahu bahwa Lei Qinghai sedang melenturkan ototnya kepada mereka. Untuk sesaat, kerumunan menyuarakan persetujuan mereka, menunjukkan bahwa mereka akan menganggap Lei Qinghai sebagai pemimpin mereka. Lei Qinghai tersenyum santai saat melihat ini. Kalian akan menunggu di sini untuk sinyal saya. Jika kata-kata tidak berhasil, kita tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Saya harap murid utama Puncak Saint Genesis tidak akan bodoh. Setelah selesai, sosoknya melonjak ke langit seperti petir, muncul di depan gunung saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara nyaring, Lei Qinghai dari Little Thunder Gate meminta untuk bertemu dengan kepala murid Zhou Yuan. Suaranya mirip dengan guntur saat bergemuruh di seluruh area. Di puncak gunung, Zhou Yuan sedang memanen esensi mitik Genesis. Matanya yang tertutup sedikit terbuka, dan melihat ke arah sosok yang bersinar dengan petir di langit, gerbang petir kecil ya. Dia secara alami telah mendengar sekte yang agak terkenal di benua Shengzu ini. Gu Hongyi berkata dari katanya, banyak faksi telah berkumpul di kaki gunung, dan Lei Qinghai telah berhasil menyatukan mereka, membuat mereka menjadi ancaman besar. Sepertinya pengunjung kita tidak ramah. Zhou Yuan tertawa kecil. Segera setelah itu, suaranya terdengar, biarkan dia datang dan lihat apa yang dia inginkan. Murid-murid Sekte Changsuan yang menghalangi jalan mundur ketika mereka mendengar ini. Petir melintas di langit, saat sesosok muncul di depan Zhou Yuan. Sikap arogannya menunjukkan bahwa dia tidak takut bahkan di bawah tatapan seperti harimau dari banyak murid Sekte Changsuan. Apakah ini murid utama Puncak Saint Genesis? Tatapan Lei Qinghai segera mengunci Zhou Yuan, tetapi segera mulai mengerutkan kening. Dari apa yang bisa dirasakan oleh yang pertama, Zhou Yuan tampaknya hanya berada di lapisan ketujuh.
Apakah murid utama puncak Saint Genesis benar-benar sangat lemah? Zhou Yuan tidak memperhatikan tatapan Lei Qinghai dan berkata, bagaimana kami bisa membantumu? Lei Qinghai menarik pandangannya, dan melihat ke arah batang rusak yang menyemburkan cahaya 3 warna di belakang Zhou Yuan, saat keserakahan melintas di matanya. Memang ada esensi Genesis mitik Genesis 3 warna yang sangat banyak di sini. Menurutmu apa yang sedang kamu lihat, berat Gu Honyi? Lei Qinghai menarik pandangannya lagi, melihat kembali ke arah Zhou Yuan saat dia dengan santai berkata, kepala murid Zhou Yuan cukup beruntung untuk berpikir bahwa Anda berhasil menemukan tempat yang bagus yang berisi esensi Genesis mitik 3 warna. Zhou Yuan menanggapi dengan tertawa kecil. Lei Qinghai juga terkekeh, sebelum dia berkata dengan tulus, namun, situasimu saat ini tidak terlihat terlalu baik, kepala murid Zhou Yuan. Oh, banyak faksi telah berkumpul di kaki gunung dan semuanya mengincar lokasi ini. Meskipun Sekte Changsuan kuat, Anda hanya memiliki satu tim di sini. Terlebih lagi, kalian dipimpin oleh seorang murid utama dari puncak Saint Genesis. Kekuatan seperti itu sepertinya tidak cukup untuk menakuti orang-orang serakah itu. Dan jika terjadi perkelahian, pihakmu kemungkinan besar tidak akan mendapat banyak keuntungan, kata Lei Qinghai sambil tersenyum. Setelah mendengar bagaimana yang pertama tampaknya menepis Zhou Yuan, ujung alis Gu Honyi sedikit melengkung ke atas saat dia mencibir, mengapa kalian tidak mencoba kami dan melihat? Zhou Yuan hanya terus menatap Lei Qinghai dan berkata, apa maksud saudara Lei? Mengapa menurut saya Anda berada di pihak yang sama dengan mereka? Lei Qinghai tersenyum sambil melambaikan tangannya. Mereka hanyalah sekumpulan kentang goreng kecil yang berharap bisa mengandalkan jumlah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan banyak murid luar biasa dari Sekte Changsuan? Dia memandang Zhou Yuan dengan penampilan yang sangat tulus dan berkata, namun, gangguan di sini cukup besar dan akan terus menarik orang. Seiring berjalannya waktu, situasinya akan menjadi semakin merepotkan. Saya ingin mengusulkan solusi. Gerbang Guntur Kecil berharap untuk bergabung dengan saudara Zhou Yuan untuk memusnahkan orang-orang serakah di bawah, dan ketika berita tentang ini menyebar, secara alami tidak akan ada lagi orang yang berani menantang kita. Zhou Yuan menatap Lei Qinghai dengan penuh minat, sungguh orang yang kejam, untuk berpikir bahwa dia bermaksud bergabung untuk memusnahkan yang lain. Apa yang diinginkan saudara Lei sebagai balasannya? Zhou Yuan tersenyum tipis. Lei Qinghai menunjuk ke semburan esensi mitik Genesis di belakang Zhou Yuan saat dia menyeringai lebar. Saya tidak akan meminta bagian terbesar, 50%, kami bagi 50-50. Mata Gu Honyi menjadi sedikit dingin. 50%? Anda menyebutnya tidak meminta bagian terbesar. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia menatap Lei Qinghai. Lei Qinghai bertemu dengan tatapannya dengan agresif dan menantang salah satu miliknya dan berkata, selain itu, ada satu hal lagi yang saya inginkan. Saya pernah mendengar bahwa Anda murid Changsuan Sekte memiliki peta yang berisi informasi mengenai lokasi esensi Genesis mitik yang ditemukan sebelumnya. Jika saudara Zhou Yuan dapat membagikannya, gerbang Guntur Kecil akan menjadi teman Anda. Anda dapat melanjutkan dan menemukan kami untuk masalah apapun di mitik Utopia. Gu Honyi sangat marah hingga wajahnya memerah. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara bertanya. Bagaimana jika saya tidak setuju? Kata Zhou Yuan dengan sikap acuh tak acuh. Dia sudah tahu bahwa Lei Qinghai telah menganggapnya sebagai penurut. Lei Qinghai menghela nafas. Dua manik-manik petir perak di tangannya perlahan berputar saat dia berkata dengan lambat dan dengan sengaja ditarik keluar. Jika saudara Zhou menolak untuk bekerja sama, saya tidak punya pilihan selain memberitahu orang-orang di bawah. Jika pertempuran pecah, saya khawatir kalian akan membayar harga yang sangat mahal. Dia menatap Zhou Yuan dengan sikap menindas, mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat dia berkata, saudara Zhou, saya tidak akan melakukan ini jika itu adalah puncak Changsuan atau kepala murid lainnya, tetapi ada kalanya Anda harus menerima takdir Anda ketika pihak lain lebih kuat. Dia melambaikan tangannya sambil melanjutkan, saya akan menunggu setengah batang dupa, dan saudara Zhou dapat memberitahu saya setelah Anda membuat keputusan. Tentu saja, saya harap Anda tidak akan memakan waktu terlalu lama, karena orang-orang di bawah ini tampaknya semakin tidak sabar. Setelah selesai, dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat sosok pembentuk dan berkata, tidak perlu menunggu, saya sudah punya jawaban. Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh berkata, teman dari gerbang Guntur Kecil, jika Anda tidak ingin dimakamkan di mitik Utopia, saya menyarankan Anda untuk melupakan esensi Genesis mitik di sini, dan lari sejauh yang Anda bisa. Ini adalah saran terakhir saya yang saya miliki untuk Anda.
Langkah kaki Lei Qinghai berhenti, memiringkan kepalanya ke belakang untuk melirik Zhou Yuan saat senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhou Yuan sudah mulai berbicara lagi. Jangan memasuki wilayah musuh sendirian di masa depan. Aku tidak tertarik bermain permainan kekanak-kanakan denganmu. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat pada banyak murid sekte Changsuan yang sudah menunggu. Singkirkan dia. Bab 563. Singkirkan dia. Ketika suara tenang Zhou Yuan terdengar, tatapan menyeramkan langsung muncul di mata banyak murid di sekitarnya. Sudah lama sejak mereka mulai menganggap Lei Qinghai merusak pemandangan karena sikapnya. Little Thunder Gate, Anda hanyalah sekte kelas 1, namun berani bertindak seolah-olah Anda adalah sesuatu di depan sekte Changsuan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir kami penurut? Genesis Ki yang mengamuk meletus dari tubuh mereka, muncul sepersekian detik kemudian. Ledakan Genesis Ki merobek udara, dan dengan cepat membombardir sosok Lei Qinghai. Gelombang kejut Genesis Ki yang mengerikan terbentang, merobek tanah di sekitarnya. Tatapan demi tatapan memandang ke arah tengah kehancuran. Meskipun Lei Qinghai sangat kuat, tidak mungkin dia bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak individu. Debu berangsur-angsur berhamburan, saat ekspresi dari banyak tatapan yang berkumpul menuju tempat itu tiba-tiba berubah. Sosok Lei Qinghai tidak ditemukan dimanapun, yang bisa mereka lihat hanyalah bola perak yang berkelap-kelip dengan petir saat melayang di atas tanah yang robek. Bola logam itu tertutup retakan, dan segera meredup saat jatuh, sebelum berubah menjadi debu. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang dari awal sampai akhir, alisnya sedikit melengkung. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, pantas saja kau berani datang sendiri, ternyata kamu cukup cakap. Gu Hongyi, Zhou Tai, Lu Yan dan yang lainnya mengikuti pandangannya, dan melihat cahaya perak berkedip di udara, saat sosok Lei Qinghai muncul, namun, ekspresinya agak gelap saat ini. Lei Qinghai berkomentar dengan suara dingin, "Hehe, sungguh sekte Changsuan, tidak disangka salah satu dari 6 sekte penguasa bahkan tidak peduli dengan wajah." Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan memerintahkan para murid untuk menyerangnya. Apakah orang ini tidak menyadari bahwa dia adalah murid utama dari sekte Changsuan? Zhou Yuan meliriknya saat dia menggelengkan kepalanya, bahkan tidak repot-repot menjawab, karena Lei Qinghai berani mengarahkan pandangannya pada mereka, tidak perlu memberikan apa yang disebut wajah. Zhou Yuan bukanlah orang yang tidak fleksibel. Jika mungkin untuk melenyapkan Lei Qinghai dengan cara yang paling sederhana, dia tentu saja tidak akan repot dengan taktik lain. Bagaimanapun, itu adalah Anda atau saya di Mythic Utopia. Namun, sedikit menyesal bahwa mereka gagal menghabisi Lei Qinghai. Tapi bagaimanapun juga itu tidak masalah, dia hanyalah orang yang baru saja melangkah ke lapisan ke-9. Saat melihat penampilan Zhou Yuan yang tidak peduli, wajah Lei Qinghai menjadi agak hijau karena marah. Sesuatu terus memberitahunya bahwa Zhou Yuan tidak benar-benar memandangnya sebagai ancaman serius. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil menjadi murid utama puncak Saint Genesis, beraninya Anda bertindak begitu angkuh di depan saya hanya dengan kekuatan lapisan ke-7. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa status Anda sebagai murid utama akan banyak berguna di Mythic Utopia? Lei Qinghai mengatupkan rahangnya, nadanya menakutkan. Dia benar-benar mendapat kesan bahwa kepercayaan Zhou Yuan berasal dari statusnya sebagai murid utama dari sekte Changsuan. Awalnya aku berharap untuk menghadapi sekte Changsuan dan mencapai kesepakatan denganmu. Tapi sepertinya yang ingin kamu lakukan hanyalah meludahi wajahku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada sekte Changsuan. Guntur bergemuruh begitu kata-katanya terdengar, saat Genesis Ki perak yang kuat bangkit dari atas kepalanya, berubah menjadi awan perak yang bersinar dengan cahaya petir. Faksi yang sudah tidak sabar menunggu di kaki gunung segera melihat Genesis Ki perak yang naik. Ini adalah sinyal yang telah mereka sepakati sebelumnya. Negosiasi antara Lei Qinghai dan Zhou Yuan tampaknya gagal. Tampaknya kepala murid puncak Saint Genesis percaya dia dapat mengandalkan reputasi sekte Changsuan di Mythic Utopia. Seseorang mencibir saat cahaya tak menyenangkan muncul di matanya. Anak yang naif, satu-satunya hal yang berguna di Mythic Utopia adalah tinju seseorang. Tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki, dia hanya akan tercabik-cabik jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ada aturan bertahan hidup yang terkuat di Mythic Utopia. Jika sekte besar seperti sekte Changsuan jatuh ke dalamnya, itu hanya berarti bahwa generasi murid ini tidak baik. Ketika kabar ini menyebar, itu hanya akan menarik ejekan dari faksi lain, dan merusak reputasi pembentuknya. Lagi pula, 6 sekte penguasa lebih unggul dalam kuantitas dan kualitas.
jika mereka kalah dari faksi lain bahkan dengan keuntungan seperti itu, mereka tidak akan menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Berbagai faksi naik ke langit di Genesis Key mereka dan menyebar, mengelilingi puncak gunung. Itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Hanya para jenius yang dibanggakan yang diasuh oleh berbagai faksi yang bisa memasuki mitik utopia, dan meskipun mungkin ada celah antara mereka dan para elit dari sekte Changsuan, itu tidak akan terlalu besar. Dengan keuntungan jumlah yang ditambahkan, faksi-faksi lain tidak lagi memiliki rasa takut, membiarkan mereka menatap tak terkendali pada murid-murid sekte Changsuan yang menunggu dengan sungguh-sungguh. Ekspresi muram muncul di wajah banyak murid di puncak saat mereka menatap sosok di sekitar mereka. Jumlah pihak lain jelas melampaui harapan mereka. Kami tanpa sadar telah menarik begitu banyak ya. Zhou Yuan sedikit mengernyit, tampaknya gangguan yang disebabkan oleh esensi mitik Genesis tidak kecil. Namun, silakan dan datangi kami. Zhou Yuan telah menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk secara damai memanen esensi mitik Genesis di mitik utopia, kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang cukup luar biasa untuk menghalangi siapapun dengan niat buruk. Karena itu, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain membangun reputasi untuk timnya. Lei Qinghai dan gengnya akan menjadi batu loncatan yang digunakan untuk mencapai ini. Di langit, Lei Qinghai menatap sosok yang dikelilingi rapat di puncak saat seringai muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Izinkan kami untuk mendaki gunung dan memanen esensi mitik Genesis, dan Anda harus menyerahkan 70% dari esensi mitik Genesis yang Anda kumpulkan sebelumnya." Di puncak gunung, kemarahan melintas di wajah semua murid sekte Changsuan. Orang ini terlalu berlebihan, geram Gu Honyi melalui gigi yang dikertakkan. Dia benar-benar mengira aku adalah lapisan ketujuh Alpha Origin. Zhou Yuan terkekeh. Lei Qinghai jelas sangat sombong karena dia percaya Zhou Yuan hanya memiliki kekuatan surga ketujuh. Dia menggelengkan kepalanya dan bangkit berdiri. Dengan genggaman, kuas Heavenly Yuan muncul di tangannya. Kuas hitam itu tumbuh dengan cepat, ujungnya yang tajam mengarah ke tanah dengan sudut tertentu. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan serakah dari banyak sosok di sekitar mereka. Pada akhirnya, tatapannya terhenti pada Lei Qinghai saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi sekarang jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Meskipun Sekte Changsuan tidak memanfaatkan status kami untuk menggertak orang lain, jika Anda bersikeras untuk menjadi bodoh, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan." Tawa mengejek segera terdengar di langit, ketika seseorang berkata, "Nak, jika itu adalah murid utama dari puncak Changsuan atau puncak penjara petir yang mengatakan hal seperti itu, kata-kata mereka setidaknya akan memiliki bobot. Tapi hanya lapisan ketujuh sepertimu seharusnya berhenti membodohi dirimu sendiri." Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, tidak marah dengan ejekan dari pihak lain. Dia hanya mengangguk lemah dengan ketidakpedulian di matanya. Sosoknya tiba-tiba mulai menjadi sangat halus saat dia melangkah maju. Ekspresi orang yang mengejeknya segera berubah, karena sosok Zhou Yuan muncul di depannya seperti hantu. "Kamu mencari kematian," individu itu berteriak, tidak takut atau khawatir. Sebaliknya, Genesis Ki yang kuat melesat di sekelilingnya, mengungkapkan bahwa dia juga seorang ahli lapisan ketujuh. Dia mengirimkan pukulan disertai dengan Genesis Ki yang melonjak dan tekanan yang mengkhawatirkan. Namun, Zhou Yuan bahkan tidak berkedip, karena cahaya giok muncul dari kulitnya dan cahaya perak berkedip di kedalaman tubuhnya. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut mengayunkannya seolah mengusir lalat. Saat tangan Zhou Yuan bertemu dengan pukulan, kedua belah pihak sedikit membeku untuk sesaat. Detik berikutnya, dentuman sonik tajam terdengar saat udara meledak. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat ahli lapisan ketujuh mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Sementara seluruh lengannya meledak menjadi kabut berdarah. Pada akhirnya, tubuhnya jatuh dari langit seperti burung yang sayapnya telah patah, dan jatuh ke dalam hutan. Seluruh tempat terdiam saat ini, keheranan dan ketakutan muncul di banyak tatapan saat mereka menatap sosok Zhou Yuan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan dapat dengan mudah menyingkirkan ahli lapisan ketujuh bahkan tanpa mengedarkan Genesis Ki. Hati mereka menggigil saat melihat ekspresi acuh tak acuh Zhou Yuan, sementara sedikit rasa tidak nyaman muncul di dalam diri mereka. Apa yang seharusnya hanya menjadi kepala murid puncak Saint Genesis lapisan ketujuh jelas tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Bab 564, di langit. Pasukan yang mengelilingi puncak gunung sebenarnya terbagi menjadi banyak kelompok kecil dari berbagai faksi.
Ketakutan dan keterkejutan saat ini terlihat di wajah mereka saat mereka menatap sosok yang berdiri di udara di dekatnya. Serangan cepat kilat dari yang terakhir sebelumnya memang sangat menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli lapisan ketujuh akan dihancurkan oleh Zhou Yuan dalam sekejap. Pada titik ini, hanya orang bodoh yang masih memperlakukan Zhou Yuan sebagai lapisan ketujuh biasa. Jadi kamu sebenarnya harimau yang berpura-pura menjadi babi. Pantas saja kau begitu sombong. Suara suram Lei Qinghai terdengar saat ini, saat dia menatap Zhou Yuan dengan marah. Dia telah salah dalam penilaiannya sebelumnya, dan menganggap Zhou Yuan sebagai lapisan ketujuh biasa, yang pada gilirannya menyebabkan sikap sombong Lei Qinghai. Namun, sekarang terbukti bahwa Zhou Yuan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bahkan setelah memahami ini, Lei Qinghai tidak panik, karena dia masih percaya diri dengan kekuatannya. Meskipun dia baru saja melangkah ke lapisan ke-9, dia sangat percaya bahwa pondasi Genesis Ki-nya tidak akan kalah dari beberapa murid utama Sekte Changsuan. Gerbang Guntur kecil adalah faksi kelas 1 di surga Changsuan, dan tidak lemah sama sekali. Meskipun murid-murid Sekte Changsuan di sini adalah elit, orang-orang dari sisi Lei Qinghai bukanlah penurut, apalagi mereka memiliki jumlah yang lebih unggul. Dengan demikian, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika pertempuran pecah. Yang terpenting, reputasi namanya akan meledak seperti meriam jika dia entah bagaimana berhasil menang. Lagi pula, mengalahkan seorang murid utama dari Sekte Changsuan akan membuatnya sangat terkenal di benua Shengzhou. Tentu saja, dia juga bisa menjadi batu loncatan untuk Zhou Yuan. Keinginan di mata Lei Qinghai semakin membara saat dia membayangkan pemandangan seperti itu. Genesis Ki yang kuat bangkit dari tubuhnya saat dia menatap Zhou Yuan, mengeluarkan tekanan tak berujung saat mereka menjulang tinggi seperti pilar petir setinggi ribuan kaki. Tampilan kekuatannya menyebabkan faksi yang agak gugup di sisinya menghela nafas lega. Semuanya, aku akan berurusan dengan Zhou Yuan, sementara kalian berkonsentrasi untuk menyerang gunung. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa deposit esensi mitik Genesis 3 warna di sana tidak akan mengecewakan kita, kata Lei Qinghai dengan suara rendah, kata-katanya penuh dengan godaan. Dia tahu bahwa murid-murid gerbang guntur kecil saja tidak akan cocok dengan tim Sekte Changsuan di sini. Hanya dengan memaksa faksi lain bersama, mereka dapat menimbulkan ancaman terhadap yang terakhir. Keserakahan langsung mengalir di mata lebih dari 100 sosok di langit. Mereka tidak asing dengan kekerasan atau pertempuran, dan sering membunuh demi keuntungan kecil sekalipun. Di benua Shengzhou, mereka mungkin akan berlatih sedikit lebih hati-hati ketika mereka bertemu dengan murid-murid Sekte Changsuan. Tapi ini adalah mitik utopia, tempat di mana setiap orang siap mempertaruhkan nyawa mereka. Jika Sekte Changsuan gagal mempertahankan esensi mitik utopia mereka, itu hanya berarti bahwa mereka tidak layak, dan Sekte Changsuan tidak dapat mengatakan apa-apa bahkan jika semua murid mereka musnah di sini. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sebentar, berbagai faksi melemparkan tatapan tak menyenangkan mereka pada murid-murid Sekte Changsuan. Di mitik utopia, beberapa bahkan bisa mengkhianati sesama murid mereka demi mendapatkan esensi mitik Genesis, apalagi beberapa murid Sekte Changsuan. Karena pihak mereka tampaknya tidak lebih lemah dari tim Sekte Changsuan, yang terburuk menjadi yang terburuk, mereka akan berpencar dan lari setelah mendapatkan esensi mitik Genesis. Mereka percaya bahwa Chosen dari 3 Sekte Changsuan tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika mereka mengetahuinya. Semua murid bersiap untuk menghadapi musuh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Di puncak gunung, Gu Honyi mengambil alih posisi komandan. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari orang lain, kata-katanya memang mempengaruhi kelompok itu. Oleh karena itu, rasa dingin muncul di mata beberapa lusin murid dari berbagai puncak, saat Genesis Ki yang kuat perlahan bangkit di sekitar mereka. Karena mereka berniat menghalangi kita, tidak perlu menunjukkan belas kasihan juga. Detik berikutnya, kedua belah pihak melesat ke depan pada saat bersamaan. Bersek Genesis Ki melesat ke langit, saat lebih dari 100 sosok bentrok dalam pertempuran, gempa susulan menyebabkan Genesis Ki di sekitarnya jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Zhou Yuan melirik ke medan perang. Meskipun murid Sekte Changsuan kalah jumlah, setiap individu jelas lebih unggul dalam kekuatan, memungkinkan mereka untuk tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Semburan Genesis Ki yang mengamuk yang didakwa dengan petir tiba-tiba meledak di Zhou Yuan dengan keganasan yang tak tertandingi. Sosok Zhou Yuan mundur setengah langkah, menyebabkan semburan petir melewati tubuhnya, saat suara guntur yang memekakkan telinga hampir meledakkan gendang telinganya. Ekspresinya tetap tenang,
Sementara pandangannya beralih untuk menemukan Lei Qinghai perlahan berjalan di udara saat petir Genesis Ki terkekeh di sekelilingnya, menciptakan kehadiran yang sangat menindas. Ekspresi sedingin es terungkap di wajah Lei Qinghai saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, aku memberimu pilihan, tetapi kamu menolak niat baikku, dan malah menyebabkan situasi berubah menjadi keadaan saat ini. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal." Tangan Lei Qinghai tiba-tiba bertepuk tangan, saat petir Genesis Ki yang berkedip-kedip meraung keluar dari tubuhnya, dengan hentakan di udara, Genesis Ki dengan cepat berkumpul di belakangnya, berubah menjadi langit yang penuh dengan paku petir perak. Petir yang menyilaukan melintas di paku dengan cara yang memesona. Karena kamu sangat suka bersembunyi, silakan tunjukkan padaku seberapa banyak kemampuan yang kamu sembunyikan, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Lonjakan petir, Lei Qinghai melambaikan lengan bajunya. Detik berikutnya, semua paku petir perak ditembakkan, disertai dengan gemuruh guntur dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, setiap lonjakan telah membombardir lokasi Zhou Yuan. Petir mengamuk menghancurkan lingkungan sekitar, bahkan menyebabkan jalinan ruang beriak dengan keras. Senyum sedingin es muncul di wajah Lei Qinghai. Bodoh yang sombong, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berani. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, seberkas cahaya keluar dari petir yang menyilaukan, dan muncul di depannya seolah-olah sedang berteleportasi. Refleksi tinju tumbuh dengan cepat di pupil Lei Qinghai, menyebabkan mereka sedikit menyusut. Dia tidak bisa mendeteksi banyak gelombang Genesis Ki dari pukulan mematikan Zhou Yuan. Dengan kata lain, itu murni kekuatan fisik. Tidak percaya tubuh fisiknya begitu kuat, Lei Qinghai agak khawatir. Dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, dan tentu saja tidak berani menerima serangan secara langsung. Tangannya segera mendorong ke depan saat Genesis Ki melonjak keluar, berubah menjadi cermin petir sepanjang 1 kaki yang memancarkan cahaya petir. Cermin petir tinju Zhou Yuan menghantam cermin, menyebabkannya bergetar hebat, hanya ketenangan yang bisa dilihat di matanya yang tak berombak, saat pukulan yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti badai. Dalam beberapa tarikan napas, cermin petir itu hancur di bawah serangan gencar, saat pecahan petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan keluar. Saat pecahan petir yang bersinar menari-nari di udara, sebuah tangan ramping terulur ke depan, meninggalkan jejak gambar di belakangnya saat tanpa ampun meraih leher Lei Qinghai. Ekspresi Lei Qinghai sedikit berubah saat dia dengan cepat membuat segel dengan tangannya, seni petir ilusi. Cahaya petir melonjak di tubuhnya saat mulai memudar. Tangan Zhou Yuan menyapu melewati, tetapi hanya menangkap udara. Dia mengangkat pandangannya untuk menemukan sosok yang diselimuti cahaya petir yang melesat seperti hantu. Kecepatannya mirip dengan kilat yang menyambar. Sepotong kejutan melintas di mata Zhou Yuan. Lei Qinghai adalah orang yang agak menjijikkan, tapi dia memang sangat banyak akal, tidak heran dia berani mengambilnya. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri dari Zhou Yuan. Bentuk ethereal, sosok Zhou Yuan dengan cepat berubah halus saat dia menembak ke depan, mengikuti Lei Qinghai seperti bayangan, sementara pukulan dan tendangan yang tak terhitung jumlahnya tanpa ampun menghujani. Dua sosok bercahaya kabur berkedip-kedip di langit, meninggalkan ledakan keras di belakang mereka. Duo ini bertukar beberapa ratus pukulan dalam beberapa menit singkat, namun, Lei Qinghai semakin khawatir saat pertarungan berakhir. Dia telah menyadari bahwa serangan Zhou Yuan sebagian besar bersifat fisik. Sambil menggunakan Genesis Ki sebagai dukungan, serangan itu sangat sengit dan keras, menyebabkan Lei Qinghai secara bertahap ditekan. Api frustrasi naik di dalam hatinya. Serangan Zhou Yuan mirip dengan badai yang sangat deras yang membuat seseorang tidak punya waktu untuk menarik napas. Namun, mustahil baginya untuk benar-benar mengalahkan Lei Qinghai dengan cara ini. Satu-satunya tujuan yang dilayaninya adalah membuat situasi yang terakhir menjadi sangat menyedihkan. Enyah, Lei Qinghai menggertakkan giginya saat Genesis Ki mengamuk keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Serangan Zhou Yuan terhenti sesaat, membiarkan Lei Qinghai membuat jarak di antara mereka. Dia dengan gelap menatap Zhou Yuan saat tangannya membentuk segel dan tiba-tiba terbanting bersamaan. Genesis Ki yang mengamuk dengan panik berkumpul di antara telapak tangannya, saat awan gelap muncul di atasnya, samar-samar menggerakkan Genesis Ki di sekitarnya. Tampaknya Lei Qinghai tidak tahan lagi, dan akan menggunakan kartu trufnya. Apakah kepercayaan diri Anda berasal dari kekuatan tubuh Anda? Jika demikian, kultivasi Genesis Ki Anda memang hanya di lapisan ke-7, Lei Qinghai tertawa sinis. Zhou Yuan hampir tidak pernah menggunakan Genesis Ki dalam pertarungan mereka sebelumnya. Karena itu,
Lei Qinghai yakin bahwa Genesis Ki adalah titik lemah pembentuknya. Sayangnya untukmu, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, fondasi Genesis Ki seseorang masih yang paling penting. Lei Qinghai tertawa sedingin es. Dia saat ini memiliki 8.000 bintang Genesis Ki di tempat tinggal Ki-nya, yang juga merupakan sumber kepercayaan dirinya. Di sisi lain, dia memperkirakan bahwa lapisan ketujuh Zhou Yuan akan memiliki paling banyak 5 atau 6.000 bintang Genesis Ki. Awan hitam bergejolak di atasnya saat sambaran petir turun, menghantam titik di antara telapak tangan Lei Qinghai. Cahaya petir melonjak, saat segel petir perak perlahan bangkit dari dalam. Sebuah undulasi jantung berdebar berdenyut dari segel. Lei Qinghai melolong ke langit, menarik banyak tatapan dari pertarungan di bawah. Ekspresi mereka segera berubah saat melihat segel petir perak, ternyata merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan seperti itu memang mulai menyamai berbagai murid utama dari Sekte Changsuan. Haha, Zhou Yuan, lihat saat aku meledakkan tubuh kebanggaanmu menjadi abu, rasakan seni rahasia yang unik di gerbang petir kecilku, Guru, Raja, Segel. Bab 565, Guntur mengguncang tanah. Saat segel petir di antara telapak tangan Lei Qinghai tiba-tiba melesat seperti naga petir yang mengaum, petir melintas di langit. Saat segel itu menyerang Zhou Yuan dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Di kejauhan, kekhawatiran melintas di mata Zhou Tai, Luyan, dan yang lainnya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Lei Qinghai bahkan lebih besar dari Bai Li Ce selama upacara reservoir Genesis. Meskipun mereka tahu bahwa Zhou Yuan telah tumbuh lebih kuat setelah pembaptisan 9 naga, tidak ada kesempatan baginya untuk bertarung secara nyata baru-baru ini. Karena itu, mereka tidak begitu jelas tentang kekuatan pertarungannya yang sebenarnya. Jika Zhou Yuan akhirnya ditekan dalam pertarungan dengan Lei Qinghai ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya. Bagaimanapun, dia adalah murid utama dari Sekte Changsuan, sementara Lei Qinghai hanyalah dari gerbang guntur kecil. Di bawah banyak tatapan mata, segel petir yang menderu tiba, meninggalkan jejak cahaya petir di belakangnya saat tanpa ampun mulai menghancurkan lokasi Zhou Yuan. Detik berikutnya, sosok Zhou Yuan tenggelam dalam cahaya petir yang gemilang. Lei Qinghai dengan bangga berdiri di udara, rasa dingin yang menakutkan di matanya saat dia menatap pemandangan yang mempesona. Orang yang sombong, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berani menerima segel Raja Petirku secara langsung. Karena kamu begitu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Segel Raja Guntur miliknya ini adalah teknik Genesis yang unik untuk gerbang guntur kecil, dan sifatnya sangat mendominasi, bahkan dia tidak tahu berapa banyak orang yang jatuh ke dalamnya dalam pertempuran. Saat ini, sepertinya Zhou Yuan akan segera menjadi tambahan terbaru untuk pencapaian pertempurannya yang termasyur. Di bawah banyak tatapan mata, petir bersinar dengan gemilang selama beberapa waktu, sebelum memudar sedikit demi sedikit. Selanjutnya, pemandangan di dalam mulai terungkap. Lei Qinghai segera menoleh, tidak peduli seberapa kuat tubuh Zhou Yuan, dia pasti akan terluka parah setelah dipukul oleh segel Raja Petir, dan Zhou Yuan yang terluka parah jelas tidak akan menjadi lawan Lei Qinghai. Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepala Lei Qinghai, matanya perlahan melebar saat melihat sosok muda kurus yang diam-diam berdiri di tengah cahaya yang surut. Tak tampak luka di tubuhnya, senyum di bibir Lei Qinghai perlahan berubah kaku. Segel Raja Petir yang berkedip-kedip melayang di atas Zhou Yuan, sementara Genesis Ki kemasan memenuhi area di belakangnya, tampaknya membentuk langit berbintang selebar 1000 kaki di mana bintang-bintang emas berkelap-kelip. Gelombang Genesis Ki yang kuat berdenyut dari langit berbintang, mendorong kembali segel Raja Petir yang turun, dan membuatnya tidak mungkin jatuh lebih jauh. Berbagai faksi yang menonton segera menjadi gempar, saat mereka menatap dengan kaget ke langit berbintang. Itu adalah fenomena langit berbintang Genesis Ki. Mereka akhirnya berteriak kaget. Mereka tahu fenomena ini hanya muncul ketika bintang Genesis Ki di dueling Ki seseorang mencapai angka gila 10.000. Hanya para jenius yang dibanggakan dengan fondasi yang sangat kuat yang dapat mencapai 10.000 bintang Genesis Ki saat naik ke lapisan ke-9. Ambil contoh Lei Qinghai, meskipun dia telah melangkah ke lapisan ke-9, fondasi Genesis Ki-nya hanya berada di level 9.000 bintang Genesis Ki. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami bagaimana fondasi Genesis Ki dari kultivasi Genesis Ki lapisan ke-7 yang jelas. Zhou Yuan dapat mencapai tingkat yang mengerikan. Dia pada dasarnya adalah monster, dibandingkan dengan yang lain. Lei Qinghai tidak diragukan lagi. Yang paling terkejut saat ini, gelombang raksasa bergolak liar di dalam hatinya, saat dia menatap kosong ke langit berbintang Genesis Ki. Faktanya,
dia bahkan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa Zhou Yuan hampir tidak pernah menggunakan Genesis Ki karena itu adalah titik lemahnya. Bagaimana mungkin Lei Qinghai membayangkan bahwa pondasi Genesis Ki Zhou Yuan benar-benar telah melewati angka 10.000? Zhou Yuan seharusnya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, siapa yang bisa mengira bahwa pondasi Genesis Ki-nya sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada kehebatan fisiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasi tubuhnya sudah sangat hebat. Bagaimana pondasi Genesis Ki-nya bisa begitu luar biasa juga? Raung Lei Qinghai di dalam, dia dianggap jenius di Little Thunder Gate, tetapi jarak antara dirinya dan Zhou Yuan terlalu kejam. Namun, Zhou Yuan jelas tidak akan peduli bahkan jika dia tahu apa yang diteriakkan Lei Qinghai di dalam. Dia perlahan berputar dan mematahkan lehernya. Setelah pengujian sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya tampaknya telah meningkat secara substansial. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik dan Genesis Ki dalam jumlah yang sangat kecil untuk menyamai Lei Qinghai secara merata dalam pertempuran. Namun, Zhou Yuan juga mengerti bahwa meskipun kemampuan fisiknya kuat, akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk mengalahkan Lei Qinghai dengan cara ini, waktu yang jelas tidak ingin disia-siakan oleh Zhou Yuan untuk yang terakhir. Zhou Yuan mengulurkan tangannya, kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya giok, sementara cahaya perak menyala dan melonjak di tulangnya. Dalam sekejap, sosoknya muncul di depan segel guntur seperti hantu. Tangannya tiba-tiba menepuk ke bawah. Genesis Ki emas melonjak untuk menjebak segel guntur. Genesis Ki dan kekuatan fisik di tubuhnya meledak dengan kekuatan penuh, saat tangannya perlahan menutup segel. Ruang di antara kedua tangannya mulai melengkung dan terdistorsi, saat retakan spasial yang samar muncul. Petir dengan panik meledak dari segel guntur, tetapi itu sama sekali tidak dapat melarikan diri. Itu hanya bisa mengeluarkan suara retakan yang mengangkat rambut saat tangan secara bertahap menutup di sekitarnya. Tangan Zhou Yuan akhirnya menutup segel, menyebabkannya pecah dan berubah menjadi titik cahaya perak. Gelombang kejut menyebar dari pusat gempa, tetapi dengan paksa ditahan oleh tangan Zhou Yuan. Dengan demikian, teknik Genesis terkuat Lei Qinghai dihancurkan secara paksa oleh tangan Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan seenaknya membersihkan tangannya, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Lei Qinghai yang pucat pasi dengan senyum lebar. Tidakkah kamu ingin melihat seberapa banyak aku bersembunyi sebelumnya? Apakah kamu puas sekarang? Bibir Lei Qinghai bergetar sesaat, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ketakutan perlahan merayap di dalam hatinya saat dia menatap mata Zhou Yuan yang acuh tak acuh. Kemudahan Zhou Yuan menghancurkan teknik paling kuat Lei Qinghai sudah lebih dari cukup untuk memberitahunya perbedaan di antara mereka. Pada saat ini, keberanian Lei Qinghai sudah benar-benar hilang. Karena itu, dia tidak punya niat untuk menjawab, dan malah segera berbalik dan berlari di tengah tatapan ketakutan dari berbagai faksi. Sosoknya dengan cepat melarikan diri seperti sambaran petir ilusi. Lei Qinghai akhirnya menyadari bahwa kepala murid sekte Changsuan hanya mempermainkannya sebelumnya. Ketika dia menjadi serius, Lei Qinghai tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia jauh dari pertandingan yang terakhir. Jika pertempuran berlanjut, kemungkinan besar akan berakhir dengan kematiannya. Pelarian Lei Qinghai menyebabkan berbagai faksi jatuh ke dalam kekacauan, terutama anggota gerbang guntur kecil, yang segera mulai berlari, tidak berani berlama-lama bahkan 1 detik lebih lama. Faksi yang menyerang langsung dikalahkan, menderita kerugian besar bagi para murid sekte Changsuan yang mengejar. Betapa memalukan, Zhou Yuan terkekeh pelan saat dia melihat cahaya kilat melintas di langit. Namun, ada ekspresi yang agak dingin di matanya. Berpikir untuk berlari setelah memulai ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu naif. Dengan lambaian lengan bajunya, kilatan cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dan tumbuh dengan cepat saat melesat di udara, mengungkapkan dirinya sebagai kuas Yuan surgawi. Kuas itu seolah menembus ruang itu sendiri, seperti bintang jatuh di langit malam. Genesis Ki yang tangguh dari Zhou Yuan telah dimasukkan ke dalam kuas, memberinya kekuatan yang mematikan. Lei Qinghai yang sudah jauh mencoba bertahan, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan jeritan sengsara ketika kuas Yuan surgawi akhirnya tiba. Zhou Yuan berdiri di udara dengan ekspresi tenang sambil memberi isyarat dengan tangannya. Kuas Yuan surgawi dengan cepat kembali, menarik sosok berdarah yang terikat di belakangnya. Pada akhirnya, kuas menggantung sosok di depan Zhou Yuan. Wajah berdarah Lei Qinghai sangat pucat. Saudara Zhou, saya gagal mengenali kehebatan Anda sebelumnya, tetapi seharusnya tidak perlu memusnahkan kami semua. Meskipun Little Thunder Gate kita tidak bisa dibandingkan dengan sekte Changsuan Anda,
bukankah lebih baik memiliki satu musuh lebih sedikit di tempat ini? Zhou Yuan tersenyum, kamu tidak peduli dengan sekte Changsuan ketika kamu menyerang sebelumnya, jadi mengapa gerbang petir kecilmu penting bagi kami sekarang? Matanya sedingin es saat Genesis Ki berkumpul di tangannya, sebelum mendorongnya ke depan, berniat untuk memberikan pukulan terakhir. Saat kekuatan mematikan menyerbu ke arahnya, Lei Qinghai sangat ketakutan sehingga dia menjerit dengan suara menusuk. Berhenti, jangan bunuh saya akan bertukar informasi tentang lokasi harta karun 6 warna untuk hidup saya. Telapak tangan Zhou Yuan berhenti beberapa inci di depan tubuh Lei Qinghai, kekuatan sisa meniup darah di wajah Lei Qinghai. Mata Zhou Yuan bergetar sesaat, saat dia menatap Lei Qinghai dan perlahan bertanya, lokasi harta karun 6 warna. Bab 566, kuas Yuan surgawi melayang di langit. Rambut putihnya menggantung ke bawah untuk mengikat anggota tubuh Lei Qinghai. Beberapa helai rambut bahkan menembus ke dalam dagingnya, mencegahnya mengedarkan Genesis Ki-nya. Lei Qinghai pada dasarnya mirip dengan babi yang menunggu untuk disembelih saat ini. Oleh karena itu, Lei Qinghai buru-buru menganggukkan kepalanya saat dia melihat pembunuhan Zhou Yuan berhenti, mengabaikan rasa sakit yang muncul di wajahnya saat dia berkata, ini benar-benar lokasi harta karun 6 warna. Jejak keterkejutan melintas di mata Zhou Yuan. Apa yang disebut lokasi harta karun ini adalah tempat unik di dalam mitik utopia di mana sejumlah besar esensi Genesis mitik yang sangat murni dapat ditemukan. Karena alasan khusus tertentu, esensi mitik Genesis akan secara otomatis berkumpul bersama, dan akhirnya memuncak menjadi harta pembentuk ilahi yang terbentuk secara alami. Jika seseorang berhasil mendapatkannya, seseorang akan menghemat banyak waktu dan tenaga dalam memanen esensi mitik Genesis. Meskipun ada deposit esensi mitik Genesis yang besar di puncak gunung yang saat ini diduduki Zhou Yuan, setelah membaginya dengan begitu banyak individu lain, bagian yang lebih besar yang dia dapatkan masih belum cukup untuk menciptakan harta pembentukan ilahi tingkat 3 warna. Seperti yang tersirat dari namanya, lokasi harta karun 6 warna yang disebutkan oleh Lei Qinghai mungkin bisa berisi harta pembentukan ilahi tingkat 6 warna. Item yang pada dasarnya bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada esensi Genesis mitik 6 warna. Siapapun yang memperolehnya akan dapat mendirikan dueling ilahi 6 surga ketika naik ke tahap dueling ilahi. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya itu. Orang harus tahu bahwa bahkan di sekte Changsuan mereka, hanya 10 orang Chosen yang memiliki kesempatan untuk mendirikan dueling ilahi 6 surga. Jadi, bahkan individu level Chosen akan tergoda di hadapan harta karun seperti itu. Meskipun ambisi mereka mungkin tidak terbatas pada dueling ilahi 6 surga, memperoleh harta pendirian ilahi 6 warna masih akan sangat bermanfaat bagi mereka. Setelah beberapa saat kaget, Zhou Yuan masih sedikit tidak percaya berita ini. Dia menatap tajam ke arah Lei Qinghai dan bertanya sekali lagi, maksudmu ada lokasi harta karun 6 warna di wilayah ini, dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Lokasi harta karun 6 warna seharusnya hanya muncul di wilayah yang lebih dalam dari mitik utopia. Tetapi mereka saat ini berada di wilayah luar, jadi bagaimana mungkin muncul? Lei Qinghai mengertakkan gigi dan berkata, kamu harus berjanji akan melepaskanku dulu. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, dia menatap Lei Qinghai selama beberapa detik lagi, sebelum dia berkata, aku akan membiarkanmu pergi jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Lei Qinghai dengan cepat berkata, salah satu kakak laki-laki saya memasuki area yang salah selama menjelajahi mitik utopia sebelumnya, namun, ada kekuatan tolak yang sangat kuat yang hanya bisa dilawan oleh seseorang dengan harta pendirian ilahi 4 warna. Lokasi telah ditandai di jalur giok ini, kamu juga memiliki peta sendiri sehingga kamu dapat memeriksa ulang apakah itu asli. Dia segera melemparkan sepotong batu giok, takut Zhou Yuan akan membunuhnya karena ketidaksabaran. Zhou Yuan membuat gerakan meraih, menyedot giok ke tangannya. Namun, dia tidak segera memeriksanya, tetapi pertama-tama memindai dengan sangat hati-hati dengan kekuatan rohnya. Setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh, dia meletakkan batu giok itu di dahinya. Batu giok bergetar saat informasi mengalir ke kepala Zhou Yuan. Itu memang peta. Yang dia temukan tidak jauh berbeda dari milik mereka setelah melihat sepintas lalu. Namun, hanya ada beberapa titik cahaya yang tersebar di peta yang hanya memiliki 2 warna. Namun, perhatian Zhou Yuan segera beralih ke bagian barat laut peta, di mana titik yang sangat terang dapat terlihat, ada 6 warna di dalam titik itu, dan itu lebih kuat dari semua titik lainnya. Ini jelas merupakan lokasi harta karun 6 warna yang disebutkan oleh Lei Qinghai. Saat Zhou Yuan menatap titik bercahaya itu,
Bahkan orang seperti dirinya pun tidak bisa menahan diri untuk merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat ini. Tujuan utamanya untuk memasuki mitik utopia adalah untuk mendapatkan harta karun pendirian ilahi 7 warna untuk memungkinkannya setidaknya membangun dwelling ilahi 7 surga ketika dia naik ke tahap dwelling ilahi. Jika dia bisa mendapatkan harta karun pembentuk ilahi 6 warna itu, dia akan setengah jalan menuju tujuannya, yang tidak diragukan lagi akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Dia bahkan mungkin memiliki harapan untuk dwelling ilahi 8 surga. Meskipun pikiran seperti itu bergejolak di kepalanya, ekspresi Zhou Yuan sama sekali tidak berubah. Dia membuka matanya dan menyimpan strip giok, sebelum melirik Lei Qinghai. Saya harap informasi Anda benar. Dia sudah yakin di dalam bahwa lokasi harta karun 6 warna kemungkinan besar nyata. Lei Qinghai memaksakan senyum, aku pasti tidak akan berani berbohong padamu. Bisakah Anda membiarkan saya pergi sekarang? Zhou Yuan tampak tersenyum, membiarkanmu pergi. Ekspresi Lei Qinghai berubah. Zhou Yuan, apakah kamu akan mengingkari pada kata-katamu? Saya mengatakan bahwa saya akan menukar informasi ini untuk hidup saya. Tenang, aku akan membiarkanmu pergi. Zhou Yuan melirik Lei Qinghai, sebelum tiba-tiba meraih dan melemparkannya ke arah hutan kuno di kejauhan. Saat Lei Qinghai meninggalkan tangannya, Zhou Yuan mengirimkan pemikiran ke kuas Yuan surgawi, menyebabkan banyak rambut seputih salju menyembur keluar dan masuk ke dalam tubuh Lei Qinghai. Saat Lei Qinghai jatuh dari langit, dia mencoba mengedarkan genesis ki-nya, hanya untuk ekspresinya yang tiba-tiba berubah, yang membuatnya ngeri. Genesis ki di tubuhnya tampaknya telah disegel oleh sesuatu, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan setetes pun. Jeritan terdengar dari mulutnya saat tubuhnya melesat melintasi langit, dan menabrak hutan kunomor. Zhou Yuan membersihkan tangannya di langit. Saat matanya yang dingin memandang ke arah hutan kunomor, genesis ki di tubuhmu akan disegel selama 3 hari. Jika kamu berhasil bertahan di dalam selama 3 hari, itu secara alami akan menjadi keberuntunganmu sendiri. Namun, ada banyak binatang iblis yang ganas di dalam hutan kuno yang bahkan dihindari oleh tim Zhou Yuan saat bergegas ke sini. Jika Lei Qinghai berhasil bertahan di dalam tanpa penggunaan genesis ki, itu memang berarti dia tidak ditakdirkan untuk mati. Zhou Yuan tidak membunuh Lei Qinghai, karena itu tidak ada gunanya. Karena dia tahu tentang lokasi harta karun 6 warna, murid-murid lain dari gerbang guntur kecil yang berhasil melarikan diri pasti juga menyadarinya. Terlebih lagi, Zhou Yuan tahu bahwa kemunculan lokasi harta karun 6 warna pasti akan menimbulkan gangguan yang sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk bersembunyi. Karena dia sekarang mengetahuinya sebelumnya, dia dapat membuat beberapa persiapan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak mudah untuk mendapatkan sedikit pemberitahuan terlebih dahulu tentang hal-hal seperti itu, dan meminta terlalu banyak hanya akan menjadi tidak realistis. Zhou Yuan melirik hutan untuk terakhir kalinya, sebelum naik ke udara dengan genesis ki-nya dan mendarat di puncak gunung. Setelah melihat kepulangannya, Gu Hongyi, Zhou Tai, Lu Yan dan yang lainnya bergegas mendekat. Di mana orang itu? Kamu membiarkan dia pergi. Gu Hongyi mengerutkan bibirnya saat dia melihat ke belakang Zhou Yuan. Tampaknya dia sangat tidak menyukai Lei Qinghai. Zhou Yuan terkekeh, dan menjelaskan secara singkat tentang keadaan Lei Qinghai saat ini. Gu Hongyi dan yang lainnya saling memandang, karena mereka tanpa sadar menggigil. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang genesis ki-nya disegel dapat bertahan hidup di hutan itu. Selain itu, Lei Qinghai pasti akan ketakutan saat berada di dalam. Hanya membayangkan pemandangan seperti itu sudah cukup untuk menenangkan kemarahan mereka padanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Aku masih tidak percaya dia benar-benar berani menggertak kita. Gu Hongyi dengan dingin mendengus, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali pada kesulitan Lei Qinghai. Zhou Yuan tersenyum dan bertanya, kita seharusnya tidak mengalami kerugian kan? Yup, semua orang pada dasarnya baik-baik saja, hanya beberapa murid yang menderita luka ringan. Gu Hongyi mengangguk lemah. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan saat senyum mempesona muncul di wajahnya yang cantik. Kamu telah membuat nama untuk dirimu sendiri dengan pertempuran ini. Seharusnya tidak lama lagi Anda menjadi terkenal di distrik ini. Ketika itu terjadi, akan ada lebih sedikit orang yang sebodoh Lei Qinghai. Murid-murid di sekitarnya memandang ke arah Zhou Yuan dengan hormat dan kagum. Kekuatan yang dia perlihatkan telah sangat meningkatkan rasa aman mereka. Terlepas dari konflik antara berbagai puncak, memiliki pemimpin yang kuat tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di tempat berbahaya seperti mitik utopia. Zhou Yuan tidak terlalu peduli dengan ketenaran. Jika ada yang mencoba sesuatu yang bodoh,
dia tidak keberatan mengubahnya menjadi Lei Qinghai yang kedua. Mari bersiap untuk terus memanen esensi mitik Genesis, dan bertujuan untuk menyelesaikannya dalam 2 hari. Sebelum kita menuju ke target kita berikutnya, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan, saat api hasrat berkobar di matanya. Sepertinya dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin esensi mitik Genesis. Begitu dia membentuk harta karun pendirian ilahi 4 warna, dia akan segera bergegas menuju lokasi harta karun 6 warna. Bab 567. Deposit esensi mitik Genesis di gunung telah habis sepenuhnya oleh Zhou Yuan dan timnya setelah 2 hari. Meskipun banyak kelompok masih tertarik oleh keributan selama periode ini, tapi sudah tidak ada yang mencoba menantang tim Zhou Yuan seperti yang dilakukan Lei Qinghai dan geng sebelumnya. Terbukti, berita pertempuran dari 2 hari yang lalu telah menyebar, memungkinkan semua faksi di daerah tersebut untuk memahami bahwa kepala murid yang tampaknya lemah dari puncak Saint Genesis Sekte Changsuan sebenarnya adalah individu ganas yang melampaui imajinasi semua orang. Oleh karena itu, setelah menimbang situasi secara rasional, berbagai faksi menarik pandangan serakah mereka, mengalihkan pandangan mereka ke target lain. Alhasil, proses panen berjalan sangat lancar selama 2 hari ini. Setelah pengumpulan esensi mitik Genesis selesai, Zhou Yuan menemukan dirinya dengan tangkapan yang mengejutkan. Esensi mitik Genesis yang dia kumpulkan telah diringkas menjadi harta pendirian ilahi. Kepala murid Zhou Yuan telah memadatkan harta pendirian ilahi. Di puncak gunung, murid-murid lain dengan ribut berkerumun setelah mendengar berita itu, saat mereka mengarahkan pandangan penasaran mereka ke arah sosok di tengah. Zhou Yuan mengulurkan tangannya saat ini, cahaya berkumpul di telapak tangannya, perlahan menyatu menjadi bola seukuran kepalan tangan bayi yang bulat dan halus. 3 lingkaran cahaya berwarna berbeda berputar di atas bola, menciptakan pemandangan yang sangat mistis. Apakah ini harta pembentukan ilahi? Para murid menatap bola 3 warna yang bersinar dengan gembira. Mereka bisa merasakan duelingki di tubuh mereka gemetar dengan hasrat yang luar biasa. Zhou Yuan terkekeh kaget saat dia menatap bola di tangannya. Dia awalnya percaya esensi mitik Genesis di sini tidak akan cukup untuk mendukungnya sampai dia berhasil memadatkan harta pembentukan ilahi. Siapa yang bisa berharap bahwa dia akan berhasil? Itu pasti karena dia telah tumbuh lebih mahir di tahap terakhir, memungkinkan dia untuk meningkatkan keefektifannya dalam memanen esensi mitik Genesis. Selain itu, sebagai seseorang yang rohnya berada pada tahap jasmani tingkat lanjut, dia tidak diragukan lagi memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Namun, Zhou Yuan hanya sedikit kagum dengan hasil ini, dan tidak terlalu senang. Harta pendirian ilahi 3 warna adalah sesuatu yang terlalu kurang baginya. Tujuannya adalah untuk mencapai harta karun pendirian ilahi 7 warna. Meski begitu, ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, harta pendiri ilahi lainnya yang ia temukan dapat digabungkan dengan yang satu ini, menciptakan harta pendiri ilahi tingkat yang lebih tinggi. Zhou Yuan menggenggam tangannya, menyebabkan bola 3 warna itu menghilang, dan kembali ke duelingkinya. Dia bangkit dan melihat ke arah murid-murid lainnya. Ayo pergi, esensi mitik Genesis di sini sudah sepenuhnya diekstraksi, kita akan menuju ke lokasi berikutnya. Golden Genesis Key sudah mulai bangkit dari bawah kakinya. Setelah mengonfirmasi lokasi secara singkat, dia mulai terbang menuju lokasi lain di peta yang seharusnya berisi esensi mitik Genesis. Karena dia sekarang memiliki harta pendirian ilahi 3 warna, dia harus mencoba menaikkannya ke tingkat 4 warna sesegera mungkin. Menurut informasi dari Lei Qinghai, seseorang membutuhkan harta karun pendirian ilahi 4 warna untuk menahan gaya tolak di area yang lebih dalam dari lokasi harta karun 6 warna. Tanpa itu, tidak ada yang bisa mendekati. Banyak murid yang bersemangat mengikuti, jelas sudah gatal untuk memadatkan harta pendirian ilahi mereka sendiri. Selama 10 hari berikutnya, Zhou Yuan dan timnya mencari 4 lokasi berturut-turut, namun, 2 lokasi ditemukan tidak berguna, tanpa tanda-tanda esensi Genesis mitik. Adapun 2 sisanya, 1 berisi esensi Genesis mitik 2 warna, sedangkan yang lainnya berisi 3 warna. Namun, jumlah esensi mitik Genesis yang ditemukan lebih sedikit dibandingkan lokasi pertama. Ternyata esensi mitik Genesis memang cukup langka di mitik Utopia. Oleh karena itu, harta karun pendirian ilahi 3 warna Zhou Yuan pada akhirnya tidak ditingkatkan ke tingkat 4 warna selama periode ini. Ada celah besar antara 3 dan 4 warna. Celah tidak dapat diisi bahkan oleh fusi dari 2 harta pendirian ilahi 3 warna. Namun, Zhou Yuan tidak khawatir, Utopia mitik sangat luas, dan distrik tempat mereka berada saat ini hanyalah puncak gunung es. Meski begitu, dia masih jauh dari sepenuhnya menjelajahi seluruh area.
Masih banyak yang harus dijelajahi di distrik ini, dan pasti akan ada beberapa tempat yang belum ditemukan yang mengandung esensi mitik Genesis. Selama 10 hari ini, Zhou Yuan dan kelompoknya bertemu dengan beberapa tim lain yang memiliki niat buruk, membuat pertempuran tidak dapat dihindari. Namun, Zhou Yuan dan timnya pada akhirnya yang menang. Karena semua Chosen saat ini sedang menuju ke wilayah yang lebih dalam, tidak banyak individu di wilayah luar yang akan diwaspadai oleh Zhou Yuan. Setelah beberapa kemenangan berulang, tim yang dipimpin oleh Zhou Yuan menjadi penguasa kecil di distrik ini yang tidak berani ditantang oleh siapapun. Tentu saja, alasan utama mengapa mereka begitu mudah mendominasi distrik adalah karena tidak ada tim dari 5 sekte tingkat hegemon lainnya yang muncul di sini. Daerah terluar mitik Utopia terlalu luas. Dengan demikian, murid-murid utama dari berbagai sekte kemungkinan besar tersebar di beberapa distrik. Namun, mereka akhirnya akan bertemu saat mereka mendorong menuju wilayah dalam. Ketika itu terjadi, banyak perkelahian dan pertempuran secara alami tidak dapat dihindari. Beberapa lusin sosok mengirimkan ledakan Genesis Ki di dinding tebing tertentu. Tembok itu segera meledak, menyebabkan batu-batu besar berjatuhan ke bawah. Cahaya muncul dari beberapa batu besar ini, dan sesosok tubuh segera berlari ke depan untuk menghancurkan batu besar yang bersinar ini, menyebabkan batu seukuran kepalan tangan terbang keluar dari dalam. Batu itu tampak seperti permata, dan memancarkan lingkaran cahaya. Kelompok tersebut mengumpulkan semua permata ini, sebelum mengirimnya ke Zhou Yuan, yang dengan waspada memindai area tersebut untuk mencari tanda-tanda aktivitas dari titik tinggi. Gu Hongyi menyeka wajahnya dan berkata, ini adalah gelombang terakhir. Mereka saat ini berada di target akhir yang telah ditandai di peta mereka. Esensi Genesis mitik 3 warna di sini telah ditemukan dalam bentuk permata seperti batu dari sebelumnya. Setelah 3 hari menggali, mereka akhirnya berhasil membersihkan lokasi ini sepenuhnya. Zhou Yuan mengangguk dan berkata, pergi dan bagikan. Gu Hongyi memberikan anggukan lemas sebagai tanggapan, dan mulai menginstruksikan yang lain untuk membagikan permata kepada para murid yang telah bekerja keras selama setengah hari terakhir. Tentu saja, bagian terbesar tersisa untuk Zhou Yuan, karena itu adalah haknya sebagai pemimpin tim mereka. Zhou Yuan tidak repot-repot bersikap sopan. Genesis Ki melonjak keluar dari antara telapak tangannya, dan menyedot semua batu permata di tanah. Genesis Ki menghancurkan permata, mengubahnya menjadi debu, saat untaian Ki 3 warna naik dari dalam, mengalir ke tubuh Zhou Yuan melalui telapak tangannya dan akhirnya mendarat di dueling Ki-nya. Bola 3 warna yang bersinar di tempat tinggal Ki-nya menyerap semua Ki 3 warna. Setelah menyerap satu putaran esensi Genesis mitik 3 warna, warna harta karun pendirian ilahi jelas tumbuh lebih dalam. Namun, warna keempat yang dinantikan Zhou Yuan masih belum muncul. Zhou Yuan membuka matanya dan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia tahu, harta karun pendirian ilahi 3 warna saat ini sedikit jauh dari kemajuan ke tingkat 4 warna. Namun, itu akan segera datang. Tapi ada satu masalah. Mereka telah mencari semua lokasi esensi mitik Genesis yang ditandai di distrik ini. Jadi jika mereka ingin melanjutkan, mereka harus pergi ke distrik lain. Sementara Zhou Yuan berencana menginstruksikan tim untuk bersiap berangkat lagi, suara bergegas tiba-tiba terdengar, sebelum dia melihat sesosok tubuh bergegas dari jauh dan mendarat di depannya. Itu adalah Luyan, yang seharusnya berjaga di lokasi lain. Namun, wajahnya yang cantik saat ini dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa itu? Apa ada kelompok idiot lain yang datang? Zhou Yuan segera bertanya setelah melihat ini. Luyan buru-buru menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan tangannya, saat token berwarna merah darah naik ke udara. Token bantuan mendesak murid utama, ekspresi murid-murid di sekitarnya berubah saat melihat token berwarna merah darah ini, dan bahkan mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut saat ekspresinya berubah serius. Token ini adalah token bantuan mendesak dari sekte Changsuan mereka yang hanya bisa digunakan oleh para murid utama. Ketika diaktifkan, itu akan segera menemukan murid sekte Changsuan terdekat. Namun, itu adalah barang yang sangat berharga yang tidak akan digunakan kecuali benar-benar dibutuhkan. Zhou Yuan tidak berani tinggal, dia segera mengambil token itu dan menuangkan Genesis Ki ke dalamnya. Token berkedip, saat suara mendesak terdengar, saya adalah murid utama dari Spirit Rune Peak, Jin Zhang, tim saya disergap oleh murid-murid Istana Suci, jadi kami mundur dan menggunakan batas Genesis Rune untuk mempertahankan diri. Pihak lain memiliki 2 murid utama yang sangat kuat. 30 anggota timku telah dibunuh oleh mereka. Beberapa kata terakhir jelas dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Mata Gu Hongyi, Zhou Tai,
Lu Yan dan yang lainnya langsung memerah saat mendengar ini, sementara wajah mereka berubah menjadi hijau karena amarah. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang kematian sesama murid mereka. Siapapun yang menerima panggilan darurat ini harap menilai kemampuan Anda terlebih dahulu dan bertindak sesuai dengan itu. Jika kalian kurang kuat, segera cari dan gabung dengan tim lain. Kita masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Beberapa kata terakhir jauh lebih lembut, karena cahaya pada token perlahan meredup. Zhou Yuan mengulurkan tangan dan meraih token saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke arah murid lainnya, semuanya jelas mendidih karena marah. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari kekejaman di dalam mitik utopia. Zhou Yuan, apa yang harus kita lakukan? Mata cerah Gu Hongyi menatap langsung ke arah Zhou Yuan. Meskipun dia dipenuhi amarah, dia masih berhasil mempertahankan beberapa rasionalitas. Jin Zhang mengatakan dalam pesannya bahwa dua murid utama di sisi lain sangat kuat. Jika mereka dengan gegabah melakukan ini, mereka mungkin akan memperburuk keadaan. Tatapan para murid lain juga bertemu ke arah Zhou Yuan, terutama selusin murid dari Spirit Rune Peak. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan memiliki hak untuk menolak seruan minta tolong ini karena dia juga harus bertanggung jawab atas anggota di sini. Tempat itu hening, dan bahkan udaranya tampak memadat. Zhou Yuan melihat token di tangannya dengan ekspresi tenang dan bergumam. Token itu datang dari barat. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesis Ki melesat keluar dan berubah menjadi peta. Tatapannya perlahan bergerak, sebelum berhenti saat dia mengerutkan bibirnya. Token itu datang dari arah yang sama dengan lokasi harta karun 6 warna yang diperoleh dari Lei Qinghai. Mengapa Istana Suci memiliki dua murid utama di sana? Apakah mereka juga tahu tentang lokasi harta karun 6 warna? Tatapan Zhou Yuan berkedip-kedip dalam pikirannya. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan peta Genesis Ki menghilang, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat banyak murid yang menatapnya dengan ekspresi cemas. Pada saat ini, bahkan tangan Gu Hongyi terkepal erat saat dia menatap Zhou Yuan dan menunggu keputusannya. Meskipun dia akan mengerti jika Zhou Yuan memilih untuk tidak membantu mereka, itu masih cukup sulit untuk diterima. Zhou Yuan melirik mereka dan terkekeh. Genesis Ki bangkit dari bawah kakinya, dan mengangkatnya ke udara. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Ayo pergi, bagaimana mungkin kita tidak membantu sesama murid ketika mereka dalam kesulitan? Meskipun sering terjadi konflik antara berbagai puncak di sekte tersebut, begitu berada di luar, semua puncak akhirnya menjadi milik sekte Changsuan. Zhou Yuan memiliki pendapat yang sangat baik tentang sekte tersebut, dan itu adalah tempat di mana dia tumbuh secara substansial. Di matanya, itu sudah menjadi rumah keduanya setelah kerajaan Zhou Agung. Semua murid sekte Changsuan yang telah memasuki utopia mitik akan berbagi kemuliaan dan kesulitan. Jika Jin Zhang berhasil dibunuh oleh Istana Suci, itu juga akan menjadi pukulan besar bagi reputasi sekte Changsuan. Murid kepala Istana Suci ya, saya ingin mencari tahu apa yang luar biasa tentang mereka. Suara Zhou Yuan samar-samar bergema saat dia terbang dengan Genesis Ki-nya. Murid-murid di gunung akhirnya kembali sadar pada saat ini. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Zhou Yuan begitu menentukan. Orang harus tahu bahwa Spirit Rune Peak bahkan telah menetapkan Genesis Rune Boundary untuk mencoba menghentikan Yao Yao tahun lalu. Murid-murid Spirit Rune Peak merasa agak malu. Tetapi ketika mereka melihat punggung Zhou Yuan, rasa hormat tanpa sadar muncul di mata mereka. Orang ini, Gu Hongyi mengatupkan bibirnya dan tersenyum tipis. Matanya berbinar saat dia melihat punggung Zhou Yuan. Dia cukup tampan ketika dia mencoba untuk bertindak keren. Namun, kekhawatiran segera muncul di wajahnya yang cantik. Tapi yang dihadapi kali ini adalah murid utama dari Istana Suci. Bab 568. Seharusnya jarang melihat jejak manusia di pegunungan tak berujung. Namun, lembah tertentu di antara pegunungan saat ini dipenuhi orang, membuatnya tampak sangat sibuk. Di sebuah gunung di luar lembah, dua sosok berdiri di atas pohon pinus dengan tangan di belakang punggung. Genesis Ki yang kuat melonjak di sekitar mereka, saat tekanan luar biasa berdenyut dari tubuh mereka. Keduanya mengenakan jubah putih, lengan baju mereka dihiasi dengan lambang istana terapung yang megah, tanda Istana Suci. Yang di kiri bernama Wang Yuan, sedangkan yang di kanan bernama Ning Mo. Ada 10 aula di Istana Suci. Keduanya adalah murid utama dari aula masing-masing, dan memerintahkan status yang agak tinggi di sekte tersebut. Murid-murid sekte Changsuan ini tampaknya tidak pandai dalam hal apapun kecuali bersembunyi di cangkangnya seperti kura-kura. Pria muda bernama Wang Yuan itu tinggi dan tegap. Dia membawa pemukul besi hitam di punggungnya yang ditutupi Genesis Runes yang samar. Pada saat ini,
Dia melihat ke lembah di depan mereka dengan ketidakpedulian. Batas genesis rune raksasa naik di atas lembah, benar-benar menyelimutinya. Batas genesis rune ini jelas tidak biasa, dan memiliki kekuatan pertahanan yang mencengangkan yang bahkan mereka tidak dapat menembusnya untuk saat ini. Ningmo terkekeh dari samping. Rambut hitam panjangnya tersebar bebas di belakangnya saat dia dengan malas berkata, Jin Zhang adalah murid utama Spirit Rune Peak, dan sangat mahir dalam seni Genesis Runes. Batas cangkang kura-kura yang dia buat memang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Namun, tindakannya sia-sia. Batas Genesis Rune ini tidak akan bertahan selamanya, dan selama kita ditempatkan di sini, mereka akan mirip dengan burung dengan sayap patah. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Dia dengan ringan melambaikan tangannya saat dia berbicara, menyebabkan beberapa sosok terbang dari pegunungan di sekitar lembah. Semuanya adalah murid dari Istana Suci yang saat ini mengelilingi lembah. Ningmo mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, di mana banyak kelompok berdatangan satu demi satu. Kelompok-kelompok itu memastikan untuk berhenti dan menonton dari kejauhan, tidak berani ikut campur dalam pertempuran. Istana Suci dan Sekte Changsuan adalah raksasa surga Changsuan. Pertarungan antara raksasa seperti itu adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh faksi lain. Tentu saja, mereka masih sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan menang ketika dua raksasa ini bertabrakan. Apakah itu mantan penguasa, Sekte Changsuan, atau penguasa baru, Istana Suci? Namun, dari situasi saat ini, Sekte Changsuan jelas telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Di bawah banyak tatapan mata di kejauhan, Ningmo perlahan naik ke udara, melayang tepat di luar lembah saat dia melihat ke arah bagian dalam pembatasan Genesis Rune dan berkata, "Mengapa kamu harus begitu keras kepala Jin Zhang? Jika Anda dengan patuh menyerahkan semua esensi mitik Genesis di tangan Anda, kami akan membiarkan kalian pergi dengan selamat." Berhentilah bermimpi Ningmo, jika kamu menginginkan esensi mitik Genesis kami, kamu harus mencoba menembus batasku terlebih dahulu. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam lembah, milik murid utama dari Spirit Rune Peak, Jin Zhang. Ningmo dengan mengejek menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati. Karena itu adalah pilihanmu, kami tidak punya pilihan selain mengambilnya dari zombie murid-murid Sekte Changsuanmu. Ningmo, Anda telah membunuh beberapa lusin rekan murid saya. Ini adalah hutang yang tidak akan saya. Jin Zhang, lupakan. Suara Jin Zhang dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Yang kuat memangsa yang lemah. Karena kalian tidak cukup baik. Bukankah masuk akal untuk dibunuh oleh kami? Ningmo tertawa. Dia tidak berbicara lebih jauh dengan Jin Zhang, dan malah kembali ke tempatnya di puncak gunung. Ningmo duduk sekali lagi saat matanya yang dingin menatap batas Genesis Rune di sekitar lembah. Mari kita lihat berapa lama kalian akan bertahan. Dengan lambaian lengan bajunya, hampir 100 murid Istana Suci di pegunungan sekitarnya menyerang. Ledakan kuat Genesis Ki bersiul di udara, dan membombardir batas Genesis Rune, menyebabkan banyak riak muncul. Banyak tatapan memandang dari jauh. Mereka diam-diam menggelengkan kepala saat melihat murid-murid Sekte Changsuan yang terperangkap di lembah, saat bisikan dan percakapan segera mulai menyebar. Sepertinya kemalangan akan segera menimpa tim Sekte Changsuan ini. Ya, siapa yang mengira akan ada dua kepala murid Istana Suci di daerah ini? Wang Yuan dan Ningmo keduanya berada di antara jajaran atas dari 10 murid utama Istana Suci, dan tidak bisa dianggap enteng. Saya mendengar bahwa banyak murid Sekte Changsuan telah mati di tangan dua murid utama ini sebelumnya. Cih, benar-benar ada dendam kematian di antara dua sekte penguasa ini. Mereka pada dasarnya akan langsung bertikai satu sama lain saat mereka bertemu. Hehe. Bagaimana bisa ada pertemuan damai antara penguasa lama dan baru? Ini semua tentang kekuatan di penghujung hari. Jika tim Sekte Changsuan dihancurkan di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi mereka. Meskipun berbagai faksi mengomentari masalah ini, semuanya memiliki sikap sebagai pengamat. Situasi ini sebenarnya bagus untuk mereka. Karena ketika dua sekte penguasa ini bentrok, faksi lain akan dapat memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri sedikit keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, waktu dengan cepat mengalir di bawah pengepungan Istana Suci dan pandangan acuh tak acuh dari faksi-faksi lain yang menonton. 2 hari kemudian, suara pengeboman terus bergema melintasi pegunungan, sementara batas Genesis Ki di sekitar lembah beriak dengan keras. Batas saat ini terlihat jauh lebih tipis dari sebelumnya. Dari kelihatannya, batas itu jelas akan mencapai limitnya. Ningmo tertawa saat melihat adegan ini. Jin Zhang, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Anda masih menolak untuk bekerja sama,
Jangan salahkan kami karena memulai pembantaian begitu batas hancur. Satu-satunya tanggapan dari lembah itu adalah keheningan. Jari ramping Ningmo dengan lembut mengetuk lengan bajunya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu mengapa kamu mencoba mengulur waktu? Bukankah Anda hanya menunggu sesama murid datang membantu Anda?" Dengan pengecualian Tan Muxin dari puncak Changsuan dan Xie Yan dari puncak penjara petir, semua kepala murid lainnya dari generasi ini di sekte Changsuan Anda sejujurnya lebih lemah dari biasanya. Menurut informasi kami, Tang Muxi dan Xie Yan saat ini terkunci dalam pertempuran dengan murid utama lainnya dari istana suci kami di distrik lain, membuat mereka tidak mungkin untuk bergegas ke sini. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang datang, itu hanya akan menjadi murid utama lainnya, namun, mereka hanya akan mengirimkan diri mereka langsung ke depan pintu kami. Matanya dipenuhi ejekan, dan jelas sudah melihat niat Jin Zhang, namun, bukannya panik, dia lebih dari senang untuk terus menunggu di sini, karena mereka juga menggunakan kelompok Jin Zhang sebagai umpan. Jika mereka bisa memikat tim sekte Changsuan lain dan memusnahkan mereka, yang pertama pasti akan mendapatkan esensi genesis mitik dalam jumlah yang baik. Jin Zhang sedang duduk di atas batu besar di dalam lembah. Ekspresinya saat ini berfluktuasi tak tentu, jelas tidak mengharapkan Ningmo dan geng begitu serakah, dan benar-benar menggunakan mereka sebagai umpan. Ada beberapa lusin murid sekte Changsuan di sekitar Jin Zhang, tetapi mereka sudah kehabisan semangat, sementara beberapa bahkan terluka. Seorang murid bertanya dengan suara rendah dari samping, "Apa yang kita lakukan kepala murid Jin Zhang? Batas genesis rune tidak akan bisa bertahan lama." Jin Zhang menatap para murid yang cemas menatapnya, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Ketika batas itu dilanggar nanti, aku tetap tinggal untuk menghentikan mereka, sementara kalian segera berpencar dan menemukan kepala murid lainnya." Ekspresi para murid berubah setelah mendengar ini, jelas menyadari bahwa Jin Zhang bermaksud untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tidak perlu pembahasan lebih lanjut, sebagai murid utama, adalah tugas saya untuk melindungi kalian. Kecerobohan saya membuat mereka menyergap kita, menyebabkan kita kehilangan banyak saudara dan saudari. Suara tegas Jin Zhang menyela sebelum salah satu murid dapat berbicara. Kerumunan itu diam, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Suara retak tiba-tiba terdengar dari batas pada saat ini, menyebabkan ekspresi para murid sekte Changsuan berubah. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala, hanya untuk melihat retakan muncul di batasan. Pada akhirnya, retakan dengan cepat meluas saat batasan raksasa akhirnya mencapai limitnya dan hancut dengan bunyi ledakan. Orang-orang di dalam lembah segera terekspos di bawah banyak tatapan seperti harimau. Di udara, Ningmo terkekeh saat melihat adegan ini, sebelum dia berkata sambil menghela nafas, "Sayang sekali, sepertinya cangkang kura-kuramu tidak lagi bisa melindungi kalian. Jin Zhang, sekte Changsuan Anda benar-benar tumbuh semakin buruk setiap generasi." Genesis Qi yang kuat mulai melonjak dari tubuhnya, disertai dengan tekanan yang luar biasa. Dia jelas bersiap untuk menyerang. Di dalam lembah, Jin Zhang menarik napas dalam-dalam, saat kekuatan roh mulai berkumpul di antara alisnya. Kuas genesis rune muncul di tangannya saat dia berteriak, "Bersiaplah untuk menyebar." "Hehe, apakah kamu benar-benar berani melawanku dalam kondisi seperti itu?" "Yah, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Senyum mengejek naik dari sudut mulut Ningmo. Ekspresi dingin muncul di matanya, saat dia mulai melangkah maju, tidak lagi membuang waktu untuk berbicara. Namun, suara angin kencang yang menusuk tiba-tiba terdengar pada saat ini. Kilatan hitam sepertinya menembus ruang itu sendiri, langsung menembak ke arah Ningmo dengan cara yang licik dan kejam. Pupil Ningmo menyusut sedikit saat dia segera menarik kembali kakinya. Kilatan hitam menyapu melewati tubuh ini, suara menusuk angin bersiul membuat orang menggigil. "Siapa?" Pandangan gelap melintas di wajah Ningmo saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat. Banyak tatapan di daerah itu juga tampak kaget, jelas tidak mengharapkan seseorang untuk dengan berani mengelus kumis harimau pada saat ini. Di bawah banyak mata yang mengawasi, sosok yang agak halus perlahan muncul di puncak yang sepi di dekat lembah. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, menyebabkan kilatan hitam menembak balik dan kembali ke tangannya. Itu adalah kuas hitam berbintik-bintik, bulu seputih saljunya berbentuk seperti ujung tombak saat menunjuk ke tanah. Di lembah, Jin Zhang dan murid-murid lainnya juga mengalihkan pandangan mereka, hanya agar mata mereka dengan cepat dipenuhi dengan keheranan. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa yang akan datang adalah dia. Ningmo menatap dengan dingin pada sosok di kejauhan dan berkata, "Dari mana orang bodoh ini berasal? Apakah kamu begitu ingin bergegas menuju kematianmu?"
Di puncak yang sepi, sosok itu pertama kali melirik Jin Zhang dan yang lainnya di dalam lembah, sebelum dia berbalik ke arah Ning Mo dan menyeringai, memperlihatkan satu set lengkap gigi putih. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan seluruh pegunungan terdiam. Bajingan di sana dari Istana Suci. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Sekte Changsuanku yang bisa memberimu pelajaran? Bab 569. Banyak tatapan tertuju pada sosok tertentu yang melayang di atas salah satu gunung, mata mereka dipenuhi dengan keheranan yang luar biasa. Mereka semua jelas terkejut dengan kata-kata yang diucapkan sosok itu. Bagaimana mungkin orang ini berani bersikap tidak sopan terhadap murid utama Istana Suci? Ini terlalu berani. Di lembah, setelah tertegun sejenak, Jin Zhang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Zhou Yuan." Kepala murid Zhou Yuan. Mereka jelas tidak menyangka Zhou Yuan akan menjadi orang pertama yang bergegas membantu mereka. Kepala murid, ketika Ning Mo mendengar teriakan keterkejutan mereka, tatapan gelapnya segera beralih ke sosok muda yang memegang kuas hitam berbintik-bintik. Sekte Changsuan Anda benar-benar tumbuh semakin tidak berguna. Aku tidak percaya bahkan lapisan ketujuh Alpha Origin mampu menjadi murid utama. Penghinaan naik dari sudut mulutnya, seseorang dengan kekuatan seperti itu bahkan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi murid utama di salah satu faksi kelas 1 di benua Shengzu. Ning Mo menatap Zhou Yuan, aura pembunuhan yang mengerikan mengalir dari suaranya saat dia dengan datar berkata, "Nak, aku mungkin menunjukkan sedikit belas kasihan jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Anda hanya akan menerima hukuman kecil karena lidah Anda dipotong." Di kejauhan, berbagai faksi yang menonton mulai berbisik di antara mereka sendiri. Bocah itu juga murid utama dari Sekte Changsuan. Bagaimana mungkin seorang kepala murid Sekte Changsuan menjadi begitu lemah? Tapi Jin Zhang dengan jelas memanggilnya murid utama. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu tidak masalah. Meskipun keberanian anak itu terpuji, itu terlalu bodoh baginya untuk berpikir bahwa dia berani bersikap kasar kepada Ning Mo. Dia pasti akan membayar harga yang sangat mahal hari ini. Di mata mereka, hanya lapisan ketujuh Zhou Yuan pada dasarnya mendekati kematian dalam situasi ini. Zhou Yuan tampak terkekeh di bawah banyak mata yang mengawasi. Dia mengabaikan Ning Mo, dan malah melihat ke arah Jin Zhang dan yang lainnya di lembah. Apakah kalian baik-baik saja? Jin Zhang menggelengkan kepalanya. "Zhou Yuan, apakah kamu datang sendiri?" "Yang lain akan segera tiba. Saya mendahului mereka," jawab Zhou Yuan. Dia khawatir pihak Jin Zhang tidak akan mampu bertahan cukup lama, dan dengan demikian meningkatkan kecepatannya. Dari kelihatannya, dia muncul tepat pada waktunya. Jin Zhang mengangguk mengakui dan melambaikan kuasnya. Kekuatan roh melonjak di antara alisnya saat dia naik ke udara dengan maksud membantu Zhou Yuan. Namun, sosoknya baru saja mulai bergerak ketika kekuatan dahsyat tiba-tiba meluncur turun dari langit, menyebabkan tanah retak. Genesis Runes dengan cepat mengalir dari kuas Jin Zhang, berubah menjadi lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya dengan cepat hancur, tetapi jeda singkat memungkinkan sosok Jin Zhang melayang mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi muram, di mana sosok tinggi dan berotot berdiri di udara. Sosok itu memegang tongkat hitam, ekspresinya acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah dari atas. Itu adalah kepala murid lainnya dari Istana Suci, Wang Yuan. Dengan patuh tetap di dalam lembah, Wang Yuan dengan datar berkata, sebelum dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ning Mo, 1 menit. Senyum liar muncul dari sudut mulut Ning Mo, "Cukup. Saya akan mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya berlutut di sini selamanya untuk dilihat semua orang." Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Zhou Yuan jelas membuat marah kepala murid Istana Suci ini. Jubah Ning Mo tiba-tiba mulai mengepak saat Genesis Ki yang kuat keluar dari tubuhnya seperti badai, disertai dengan tekanan yang mencekik. Genesis Ki yang berdenyut dari tubuhnya berwarna merah, dan mengeluarkan panas yang sangat tinggi. Dari kejauhan, tampak seolah-olah tiang api raksasa menjulang ke langit. Warna merah di mata Ning Mo, dia mengepalkan kedua tangannya saat cambuk Genesis Ki berwarna merah muncul di dalamnya. Cambuk merobek langit seperti ular sanca raksasa saat mereka dengan kejam menyerang Zhou Yuan. Bahkan udara mulai terbakar saat ini. Kedua serangan ini mematikan dan mendominasi. Saat cambuk dengan cepat turun, sosok Zhou Yuan dengan cepat berubah menjadi halus. Cambuk Genesis Ki merah mendarat di tubuh Zhou Yuan, tapi terlambat sepersekian detik dan hanya melewati bayangan yang ditinggalkan. Cambuk itu menghantam tanah, menyebabkan seluruh puncak meledak, retakan tumbuh dengan cepat di gunung saat batu-batu besar berjatuhan. Ning Mo tertawa dingin sambil menyentakkan tangannya.
Cambuk itu langsung berubah arah, berayun menuju batu besar di dekatnya. Batu besar itu hancur berkeping-keping saat sosok halus terlempar ke belakang. Namun, tidak peduli bagaimana sosok itu mundur, cambuk Genesis Ki akan segera mengikuti seperti bayangan. Untuk sesaat, gunung-gunung di sekitarnya hancur satu demi satu, puncak demi puncak runtuh dengan setiap pukulan kuat. Dari apa yang bisa dilihat oleh para penonton, Zhou Yuan tidak memiliki cara untuk menyerang balik, dan hanya bisa terus berusaha menghindari serangan. Namun, mereka harus mengakui bahwa kelincahannya memang cukup luar biasa untuk berhasil mengelak begitu lama. Tetapi ketika mereka melihat ekspresi santai di wajah Ningmo, mereka menyadari bahwa dia hanya bermain-main. Wang Yuan dengan tidak sabar berteriak, "Berhenti bermain-main Ningmo, kamu membuang-buang waktu." "Haha, baiklah," jawab Ningmo saat senyum menakutkan muncul di wajahnya, dengan kaki terangkat dan terhempas ke bawah, menyebabkan udara di bawahnya meledak. Sosoknya langsung menghilang, detik berikutnya, dia muncul lagi di puncak gunung terdekat di bawah tatapan banyak orang. "Aku telah menangkapmu tikus kecil," mata tajam Ningmo menatap ke depan, di mana sosok halus mulai muncul. Telapak tangannya menyatu di depan dadanya saat Genesis Ki merah dengan cepat menyatu di antara mereka seperti matahari merah raksasa. Matahari berdenyut kencang dengan panas yang ekstrim, saat melesat ke arah sosok halus dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Gunung itu bergetar saat mulai runtuh menghadapi serangan Genesis Ki ini. "Berlutut di hadapanku tikus kecil," teriak Ningmo, saat matahari Genesis Ki raksasa merah menabrak tubuh Zhou Yuan di bawah banyak tatapan ngeri. Badai Genesis Ki merah membentang, faksi yang menonton menggelengkan kepala mereka di dalam adegan ini, untuk berpikir bahwa anak bernama Zhou Yuan telah langsung menerima serangan dominan Ningmo. Tidak mungkin dia bisa selamat. Di lembah, ekspresi Jin Zhang dan yang lainnya sedikit berubah. Padahal mereka telah menyaksikan kekuatan Zhou Yuan sebelumnya dalam upacara reservoir Genesis, Ningmo jelas berada pada level yang berbeda dari Bai Li Ce saat itu. Bukankah Zhou Yuan terlalu ceroboh untuk langsung menerima serangan itu? Scarlet Red Genesis Ki naik ke udara, membuat wajah Ningmo tampak lebih menyeramkan di bawah cahayanya, saat dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Nak, kuharap kamu bisa membuka matamu sedikit lebih lebar di kehidupanmu selanjutnya, ketika kamu mencoba untuk menjadi pahlawan." "Apakah begitu?" Namun, suara acuh tak acuh menjawabnya dari Genesis Ki merah yang mengamuk. Mata Ningmo tiba-tiba menegang. Sebelum dia bisa menjawab, sebuah tangan yang bermandikan cahaya giok mengulurkan tangan dari Genesis Ki merah, cahaya perak berkedip jauh di dalamnya. Tangan itu mengepal saat Golden Genesis Ki bergegas keluar. Pada akhirnya, itu dengan kejam meninju ke arah kepala Ningmo. Udara meledak di sekitarnya, menciptakan ledakan sonik. Ekspresi Ningmo tidak bisa tidak berubah saat kekuatan mematikan menerkam ke arahnya. Dalam sepersekian detik antara hidup dan mati, sosoknya dengan tergesa-gesa berputar. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang mungkin dimiliki oleh seorang praktisi lapisan ketujuh. Pukulan yang dikemas dengan kekuatan luar biasa menyapu melewati kepalanya dan menabrak bahunya. Suara tulang retak yang mengangkat bulu tengkuk terdengar. Kekuatan mengerikan langsung menyebabkan tubuh Ningmo ambruk, kakinya tidak lagi mampu menopangnya saat lututnya terbanting ke tanah, menciptakan banyak retakan pada batu padat. Seteguk darah segar disemprotkan dari mulutnya. Badai merah yang menghancurkan dari Genesis Ki perlahan menghilang pada saat ini. Banyak tatapan menoleh, saat mata mereka perlahan melebar. Alih-alih hancur total, Zhou Yuan diam-diam berdiri di sana dengan Ningmo berlutut di depannya. Barisan pegunungan yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi senyap. Nyatanya, bahkan angin pun tampaknya diam-diam bersembunyi saat ini. Di tengah banyak tatapan ngeri dan kaget, Zhou Yuan menurunkan wajahnya yang tanpa ekspresi saat dia melihat sosok yang berlutut di depannya dan perlahan berkata, "Bukankah kamu yang ingin aku berlutut?" Bab 570, di tengah pegunungan. Banyak tatapan menatap kaget dan ngeri di puncak gunung tertentu di kejauhan, di mana Ningmo yang awalnya tak terbendung berlutut di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mulut mereka terbuka lebar. Otak mereka praktis berubah menjadi bubur. Sementara suara dering terus bergema di kepala mereka. Adegan di depan mata mereka benar-benar melampaui imajinasi mereka. Kepala murid lapisan ketujuh dari Sekte Changsuan itu seharusnya tidak berdaya untuk melawan balik Ningmo. Namun, Ningmo yang sama yang telah berada di atas angin mutlak beberapa saat yang lalu, sekarang telah dipaksa jatuh ke tanah dengan satu pukulan dari Zhou Yuan. Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa murid utama Changsuan Sekte Lapisan Ketujuh yang tampaknya adalah seekor harimau yang menyamar sebagai babi.
Di lembah, Jin Zhang dan murid-murid sekte Changsuan lainnya menghela nafas lega, jelas tidak kaget dan bingung seperti orang luar. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan pertempuran Zhou Yuan yang menakutkan. Di bawah banyak tatapan terkejut, Ningmo akhirnya menyadari apa yang telah terjadi setelah tertegun selama beberapa tarikan napas, saat pembuluh darah segera keluar dari matanya. Genesis Ki dengan panik meledak dari tubuhnya, menciptakan penghalang merah di bahunya yang mulai mendorong kembali ke tinju Zhou Yuan. Kakinya terbanting ke tanah, menghancurkannya saat sosoknya muncul di udara di atas. Wajah Ningmo saat ini sangat menakutkan. Matanya yang berdarah menatap Zhou Yuan saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya, sementara suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang hampir kuat keluar dari celah di antara giginya. Bagus, bagus, aku tidak menyangka bahwa suatu hari aku akan dipermainkan oleh orang lain. Apakah ini batas kemampuanmu? Bertindak lemah untuk menidurkanku ke dalam rasa aman yang palsu dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melukaiku secara serius. Ningmo menyentuh bahunya. Bahu kanannya saat ini patah karena pukulan Zhou Yuan sebelumnya. Ningmo, biarkan aku mengambil alih jika kamu tidak bisa mengaturnya. Jangan mempermalukan istana suci kami. Di dekatnya, mata acuh tak acuh Wang Yuan berubah menjadi sedingin es saat mereka mengunci Zhou Yuan seperti elang. Anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Tidak perlu, Ningmo menggertakkan giginya, sebelum dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan pembunuhan kejam di dalam hatinya. Aku ceroboh sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku akan segera mengulitinya untuk menghapus penghinaan ini. Meskipun pukulan Zhou Yuan sangat kuat, Ningmo tidak merasakan Genesis Ki yang kuat darinya. Jika bukan karena kecerobohannya, sangat mungkin baginya untuk memblokir serangan itu. Ningmo berdiri di udara, Genesis Ki merah dengan panik melonjak di sekelilingnya saat suhu seluruh hutan secara bertahap mulai meningkat. Genesis Ki merah naik ke langit, berubah menjadi langit berbintang merah menyala di belakangnya. Di kejauhan, berbagai faksi tersentak kaget saat melihat fenomena ini. Langit berbintang Genesis Ki, hanya seseorang yang bintang Genesis Ki-nya telah melewati 10.000 yang dapat menghasilkan fenomena seperti itu. Jelas bahwa kepala murid istana suci ini tidak lagi akan menahan diri, dan telah mengeluarkan semua Genesis Ki terkuatnya untuk menghilangkan penghinaan sebelumnya. Ningmo menatap Zhou Yuan dari atas dengan mata merah, dia mirip dengan dewa api pada saat ini, saat tekanan jantung yang berdebar kencang berdenyut dari tubuhnya. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara kali ini, tangannya tiba-tiba menyatu untuk membentuk segel. Genesis Ki merah meraung, memenuhi langit dan daratan. Genesis Ki bergolak dan mengamuk saat itu berubah menjadi tangan api raksasa selebar beberapa ribu kaki. Wajah menyeramkan tampak muncul di tangan, saat desisan menusuk keluar dari bibirnya. Aura penghancuran mengamuk berdenyut dari tangan yang menyala-nyala. Berbagai faksi di tengah hutan pegunungan menatap tangan raksasa yang menyala-nyala di langit dengan ekspresi muram, saat ketakutan dan ketakutan membanjiri mata mereka. Itu adalah tangan penghancur iblis api, dikatakan sebagai teknik Genesis terkuat dari aula api suci di Istana Suci. Sepertinya Ningmo telah memutuskan untuk mengakhirinya setelah menderita sebelumnya. Wang Yuan memberikan anggukan persetujuan saat dia melihat adegan ini. Syukurlah Ningmo tidak cukup bodoh untuk terus bermain dengan Zhou Yuan, dan secara langsung melepaskan teknik Genesis yang paling kuat. Menghadapi serangan ini, bahkan Wang Yuan tidak akan berani menerimanya secara langsung. Bahkan jika Zhou Yuan menyembunyikan kekuatannya, serangan ini sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Saat tangan raksasa yang menyala itu terbentuk, tatapan dingin Ningmo mengunci Zhou Yuan dan menjatuhkan kedua tangannya. Detik berikutnya, tangan yang menyala-nyala turun. Tampaknya menembus ruang itu sendiri saat tanpa ampun diayunkan ke lawannya. Pohon-pohon kuno yang menutupi gunung mulai terbakar saat ini, mengubah tempat itu menjadi lautan api. Zhou Yuan berdiri di puncak gunung, jejak keterkejutan melintas di matanya saat dia menatap tangan api yang tumbuh dengan cepat. Kekuatan Ningmo memang cukup luar biasa. Tidak hanya Genesis Ki-nya yang juga menembus angka 10.000, dia bahkan telah mempraktikkan teknik Genesis yang begitu kuat. Namun, wajah mengerikan di tangan yang menyala itu sangat samar, pertanda bahwa Ningmo baru berada di tahap awal. Murid kepala istana suci ini cukup kuat, namun, tidak ada rasa takut di mata Zhou Yuan. Nyatanya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia bahkan akan menghindari serangan itu, karena dia dengan tenang melihat tangan api raksasa yang masuk. Detik berikutnya, kakinya tiba-tiba menjejak tanah. Tanah retak saat sosok Zhou Yuan melesat ke langit di tengah banyak tatapan kaget, langsung menuju ke arah tangan raksasa yang menyala-nyala. Alih-alih mundur,
dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sosok Zhou Yuan sekecil semut di hadapan tangan raksasa yang menyala-nyala, membuatnya merasa seolah-olah dia adalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Kamu bodoh. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba muncul di wajah Ning Mo ketika dia melihat ini. Bahkan kepala murid yang sama kuatnya dari Istana Suci tidak akan berani langsung mengambil kartu trufnya ini. Setiap tatapan di area itu bertemu di tempat ini. Kelompok-kelompok di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, seolah-olah mereka akan segera melihat sosok Zhou Yuan dibakar menjadi abu oleh tangan iblis raksasa yang menyala-nyala. Di bawah banyak tatapan mata, Genesis Ki emas tiba-tiba meledak dari tubuh Zhou Yuan ketika dia hanya beberapa detik dari bertabrakan dengan tangan yang menyala-nyala. Cahaya keemasan berkumpul di belakangnya, berubah menjadi langit berbintang keemasan. Ketika langit berbintang emas muncul di belakangnya, serangkaian suara terdengar di seluruh area, saat tatapan demi tatapan penuh dengan keheranan. Mata Ning Mo juga sedikit menyusut saat ini karena ekspresinya berubah sedikit serius. Dia telah melakukan yang terbaik untuk tidak meremehkan Zhou Yuan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Genesis Ki-nya juga telah mencapai tingkat ini. Itu tidak sedikit pun kalah dengan miliknya, jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya. Namun, jika kamu percaya bahwa ini akan memungkinkan kamu untuk mengambil tangan pemusnahan iblis apiku secara langsung, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu naif. Ekspresi mengerikan yang menakutkan terungkap di wajah Ning Mo. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kartu trufnya. Golden Genesis Ki berputar-putar di sekitar tubuh Zhou Yuan seperti ular piton raksasa yang melingkar. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel saat suara yang dalam terdengar dari mulutnya, Omega Saint Spirit Arc. Sosok cahaya misterius dengan cepat bergabung, dan segera menukik ke bawah untuk menyelimuti tubuh Zhou Yuan. Baru pada saat itulah kedua kekuatan akhirnya bertabrakan. Suara keras yang tak terlukiskan bergema di langit, dengan cepat diikuti oleh mengamuk tanpa badai Genesis Ki yang sama. Badai membentang dengan momentum yang tak terbendung, menghempaskan puncak gunung di dekatnya. Bentrokan ini membuat kulit kepala penonton yang tak terhitung jumlahnya mati rasa. Tatapan semua orang terpaku erat pada pusat tabrakan, di mana Genesis Ki yang mengamuk telah mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Lama kemudian sebelum ruang secara bertahap mulai pulih. Ning Mo juga menatap tanpa berkedip ke pusat tabrakan. Bodoh sekali, dia seharusnya benar-benar terbakar menjadi abu kan, kata Ning Mo dengan gigi terkatup. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba mendengar desahan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan di sekitarnya. Mata Ning Mo tiba-tiba menegang. Dia baru saja melihat sosok yang diselimuti oleh Golden Genesis Ki diam-diam mengambang di langit. Siapa lagi kalau bukan Zhou Yuan? Dia dengan paksa menahan tangan iblis raksasa yang menyala-nyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ning Mo perlahan berubah kaku. Namun, rasa dingin tiba-tiba muncul dari kakinya sepersekian detik kemudian, menyebabkan rasa takut yang mendalam membanjiri hatinya. Karena sosok emas di langit telah mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke bawah. Tubuh Ning Mo terasa sedingin es. Dia segera mundur ke belakang tanpa ragu sedikit pun, saat suara melengking terdengar dari mulutnya, Wang Yuan. Sosok emas menghilang dari langit saat Ning Mo mulai bergerak, dan muncul tepat di depannya. Kedua individu itu bertatap muka, begitu dekat sehingga mereka bahkan bisa mendengar napas satu sama lain. Ning Mo mendengar suara lembut perlahan menyebar dari mulut Zhou Yuan. Kalian membunuh murid-murid sekte Changsuan Kukan. Karena itu masalahnya, hutang darah harus dibayar dengan darah. Ning Mo sangat ketakutan. Scarlet Red Genesis Ki dengan panik melonjak keluar untuk membentuk lapisan seperti kristal di tubuhnya. Tinju Zhou Yuan bergemuruh ke depan, saat bulu kuas seputih salju mengalir keluar dari tubuhnya dan melilit tinjunya. Cahaya seperti batu giok bersinar di kulitnya saat cahaya perak mekar dari tulang-tulang di tubuhnya. Pukulan ini mengandung puncak kekuatannya, pemecah Genesis. Rambut seputih salju di sekitar kepalan tangan Zhou Yuan dengan cepat berubah menjadi hitam seperti malam. Niat membunuh terungkap saat tinju terbang. Tidak, ketakutan akan kematian melonjak di hati Ning Mo saat dia menjerit. Namun, Zhou Yuan sama sekali mengabaikannya. Ruang tampak retak di sekitar kepalan tangan, saat melesat di udara, dan tanpa ampun menghantam tubuh Ning Mo di tengah banyak tatapan mata yang ngeri. Detik berikutnya, tubuh Ning Mo berubah menjadi kilatan merah saat dia dikirim terbang, meledakkan puncak demi puncak di sepanjang jalan. Pada akhirnya, seolah-olah bekas luka yang tampak menyeramkan telah terukir di dalam hutan. Sosok Ning Mo akhirnya menabrak gunung raksasa,
menyebabkan batu-batu besar berjatuhan dan mengubur tubuhnya. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a